Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Golden Simbolon and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan The Arena Royal Battle ya. Diskusi interfaith, diskusi lintas agama dengan sahabat-sahabat kita Kristiani, entah Oneness, Tritunggal, dan yang lain-lain. Oke, saya langsung naikin narasumbernya ini. Sudah ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi jauh dari perangkat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Alhamdulillah. Samuel. Alhamdulillah, makasih Gurunda. Shalom, shalom. Ada Bang Samuel Wah, juga. Masya Allah. Dan udah ada Niken nih. Salam Ken. Gimana kabarnya Niken nih? Udah lama aku tak tampak lu Ken. Oh, Niken masih di bawah. Salam Ken. Shalom, selamat malam semuanya. Haleluya. Kencang kali. Wah, makanan Bang Zuma nih Ken ini dulu. Ada Bang Handi juga nih. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ya, teman-teman kita di sini mengkondusikan agar diskusi kita kondusif ya, dan semoga teman-teman yang di luar sana ini dapat hikmah. Nah, mungkin sebelumnya saya kasih Bang Zuma dulu karena Bang Zuma ada progress report yang mau disampaikan nih. Tafadol Gurunda sama nunggu teman-teman yang lain. Waduh, saya mendapat posisi yang pertama lagi nih. Seperti yang saya utarakan tadi siang ya, kaitannya dengan apa yang menjadi program daripada yayasan yang kita bentuk. Saya mengawalinya dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat malam buat teman-teman yang ada di sini. Jadi yang pertama yang ingin saya utarakan kaitannya dengan program jangka panjang yang kemudian menjadi salah satu wadah ya, di mana yayasan yang kita tempati sekarang ini mengabdi, boleh saya bahasakan seperti itu. Ya, itu banyak menampung para mu'alaf ya. Nah, kita tidak ingin mu'alaf-mu'alaf ini hanya sekedar bersyahadat, habis itu entah kemana perginya gitu ya. Kita ingin mereka itu betul-betul dibina, dibimbing, sehingga mereka bisa memahami tujuan daripada kehidupan di atas muka bumi ini dan mau kemana nantinya. Dengan harapan inilah kemudian teman-teman dipertemukan dalam satu wadah sehingga membentuk sebuah yayasan, di mana yayasan ini kita harapkan sebagai salah satu garda terdepan di dalam membantu sahabat-sahabat kita yang baru-baru aja bersyahadat. Nah, itu ada upaya yang kita lakukan seperti yang kita share tadi siang. Yayasan kami itu, saya pribadi ya, mewakafkan tanah pribadi saya kurang lebih 6.000 meter, dan di tanah itu kita sudah membentuk tambak-tambak lele ya, tambak-tambak lele, nanti diupayakan untuk hasilnya bisa membantu teman-teman yang mu'alaf. Nah, progres kita itu sudah sampai pada tahap pembuatan tambak, dan bahkan nenernya juga sudah kita tebar. Nah, sekarang ini saya masih ada kendala di sumber mata air karena posisinya kan di atas gunung tuh, pas di samping tempat wisata. Jadi tempat wisata yang saya buat itu di sampingnya kurang lebih 30 meter sebelah kiri, itu saya buat 6.000 meter persegi, itu saya buat rencananya penuh dengan kolam ikan lele untuk membantu teman-teman. Nah, itulah kemudian saya berharap kepada netizen yang ingin ikut dalam kendaraan yang saya bangun ini sebagai kendaraan menuju jannah. Teman-teman yang mau ikut silakan berpartisipasi untuk mengambil bagian. Kita masih banyak kebutuhan ya, seperti kita mau ada sumber mata air, tentu kita akan melakukan pengoboran untuk mencari mata air. Nah, kedalaman yang ada di situ, karena tahun kemarin kita sudah ngebor untuk wisata itu hampir 100 meter. Kedalaman 100 meter baru bisa temukan mata air. Nah, mata air ini karena tempat wisata ini sangat membutuhkan banyak air ya. Karena pengunjung juga pasti butuh banyak air.
Nah, sehingga di tempat kolam ikan ini tidak mengcover ya, air yang ada di tempat wisata belum mengcover sampai ke sebelah. Jadi kita mau mencari mata air sendiri di sana. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk satu titik mata air itu kurang lebih 20 sampai 25 juta. Itu kedalaman 100 meter. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Mudah-mudahan ada dari teman-teman kita yang ingin ya ikut berpartisipasi di bidang apa program yayasan yang kita bentuk. Ya, silakan aja menghubungi admin. Nanti kita ada running text-nya ya, nomor rekening yang bisa digunakan untuk menyalurkan sedekahnya. Saya kira begitu, Adinda Goldian. Ya, terima Oke, kasih atas Tafadhol. waktu yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Gurunda, jazakallah khair. Ya, jadi program yang akan dilaksanakan Gurunda itu ya untuk kemaslahatan umat ya. Nanti untuk teman-teman yang hatinya mungkin tergerak dan tersentuh ingin membantu terwujudnya program itu, nanti juga bisa hubungin kami. Ke saya juga bisa, ke Gurunda juga bisa, ke Ko Julius juga bisa. Oh ya, ini live di 3 channel ya, channel 4 maksudnya, channel saya Goldian Simbolon, HMC, Hidayah Mu'alaf Channel, Zulkifli M. Abbas, dan Handi Slebes Channel. Nah, ini saya juga udah kedatangan Pak David Israeli nih. Shalom, saya sapa dulu. Dan Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah program yang akan dilaksanakan Gurunda. Semoga Allah merahmatinya dan tentunya Allah akan memudahkan segala urusan, baik urusan material atau non material ya. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan reward kepada teman-teman yang ikut serta secara transparan maupun non transparan. Nah, ini kita sudah completeness ya, sudah ada tauhid Islam, sudah ada Tritunggal yakni Pak David, dan udah ada tauhid Kristen nih atau Wanes Niken dan Brother Samuel. Shalom Bang Samuel nih. Shalom. Nah, Shalom, mungkin brother. gini ya, teman-teman, kan kita ini kalau bicara tentang suatu agama, pasti hal yang paling fundamental itu adalah konsep teologi. Berhubung kita di sini bertiga sudah duduk secara daring, nah alangkah lebih baiknya kita ini menjelaskan ya konsep yang kita imani agar teman-teman di luar sana mendengar dan bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang true. Jadi di sini sudah ada tauhid, yakni konsep teologi yang kami Muslim percayai, dan juga sudah ada Bang Samuel nih ya, Wanesnya Kristen, dan juga Pak David Israeli. Nah, mungkin saya sebagai tuan rumah yang baik, saya akan memberikan kesempatan tamu kami untuk menjelaskan bagaimana sih konsep teologinya agar teman-teman di sana ini yang mendengar juga bisa memilah-milah mana yang baik dan betul. Saya kasih ke Bang Sam dulu nih, kita bahas konsep teologi dulu nih. Silakan Bang Sam, makasih. Halo, ayah, suara saya kedengaran ya? Jelas. Oke, konsep teologi di dalam kekristenan setelah saya membacanya bertahun-tahun, lalu mendapat pengalaman spiritual rohani atas kesembuhan saya, dan saya menyaksikan Yesus itu sendiri tahun 91, dan saya sembuh. Ternyata benar kata Alkitab bahwa Allah itu Esa. Esa di sini dalam bahasa Ibraninya ya Echad. Nah, satu. Tapi kata satu juga ada tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi saya bahasnya dari tanah aja dulu ya, dari kitab Perjanjian Lama teks Ibrani. Dikatakan Yahid. Yahid itu satu yang tunggal. Ada di Zakaria 12 ayat 10 contohnya. Terus sulung, Bakhor. Nah, jadi Allah itu dikatakan dalam Shema Israel itu Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, atau Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad di sini satu, tetapi dalam bentuk adjektif morfologinya. Bukan satu numerik, nomina, atau nun, kata benda, bukan. Jadi ternyata konsep keilahian dari Yudaisme, kalau ada, saya kemarin juga udah debat dengan Yudaisme, ada si Ishak juga dan segala macamnya.
bahwa El bentuk tunggal disebut Elohim bentuk jamak. Makanya ketika dia berkata marilah kita jadikan, itu nggak ada kata kita di situ, tapi kata jadikan. Menjadikan itu bentuknya kata kerja jamak. Tetapi di beberapa ayat ketika dikatakan Bereshit bara Elohim, Bereshitnya bentuk kata kerja tunggal, sekalipun Elohimnya adalah jamak. Kenapa? Karena kata bara mencipta hanya dilakukan oleh satu oknum saja. Tetapi oknum di sini substansinya yang Allah adalah roh, itu substansinya adalah echad, satu yang bukan tunggal. Jadi roh itu tidak bisa dikategorikan tunggal sebiji, sama seperti air, pasir, atau apapun yang kalau kita katakan nggak bisa, ambilkan saya satu air, ambilkan saya satu pasir, itu nggak bisa. Ambilkan saya segelas pasir, segelas air, sekantong pasir, satu tabung udara. Jadi pakai satuan dia. Nah, jadi Allah di sini, Elohim di sini bentuk jamak, itu dikategorikan sebagai substansi roh yang tidak bisa dikatakan tunggal. Itu konsep daripada yang saya baca melalui kitab tanah, lalu di dalam kitab Injil atau Iunggalion. Nah, bisa lagi dijelaskan melalui beberapa ayat. Saya mesti cari dulu ayatnya di sini. Saya sudah ketemu. Cuman kalau saya split screen-nya nanti suara saya nggak kedengeran di di StreamYard. Jadi dikatakan nanti teman-teman silakan keywordnya aja di Alkitab aplikasi, diketik aja. Aku yang seorang diri, nanti keluar tuh di Perjanjian Lama. Aku yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi aku. Jadi segala proses penciptaan, karya-karya ilahi itu dilakukan oleh satu oknum yang adalah roh yang tidak bisa dikatakan yahid tunggal sebiji. Dia dikatakan satu yang echad. Kita bisa ambil contoh lain. Kenapa begitu, Bro Samuel? Nah, coba teman-teman klik di dalam kitab Perjanjian Lama, kata air mengalir. Nah, air mengalir bentuk kata bendanya sudah jamak, pakai akhiran im. Lalu, bentuk kata kerjanya mengalir itu pun bentuknya jamak, morfologinya. Bentuk katanya tuh jamak, pekerjaan kata kerja jamak, bukan dilakukan oleh satu biji, bukan. Ya, nanti teman-teman lakukan sendiri penyelidikan ini, air mengalir itu sama gitu loh. Ketika na'aseh, aku menjadikan, tetapi di situ ditambahkan kata kami, sebenarnya tidak ada kata kami di situ. Jadi begitu konsep daripada keteologian yang sebenarnya yang saya baca tanpa tafsir. Jadi ini saya tidak melakukan tafsir. Ini semua kajian dari morfologi interlinear atau kata per kata, dan peshat atau plain secara ayat kita baca tanpa ditafsir. Ini belum saya masuk ke kajian-kajian pardes, pesatnya sudah, deras, remesnya belum. Tapi saya rasa untuk sementara ini kita tidak perlu membahas itu, karena kalau secara pesatnya saja sudah jelas, saya rasa tidak perlu masuk ke remes dan deras begitu. Inilah yang disebut pardes, ini yang disebutlah kajian penafsiran ya, kayak misalnya di dalam istilah teologi Yunani itu disebut dengan hermeneutika. Itu penjelasan dari saya tentang konsep keilahian daripada Yesus Kristus yang dia sendiri mengklaim anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, yang menurut orang Ibrani ini adalah Yehova atau Hashem, karena tidak ada dua Tuhan di dalam ibadah hari Sabat kecuali kepada Hashem atau Yahweh itu sendiri atau Adonai itu sendiri. Ketika Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, maka dia mengaku dirinya adalah Hashem atau Yehova itu sendiri. Nah, dan banyak lagi pengakuan-pengakuan Yesus seperti dia akan turun dalam awan-awan, yang dalam konteks Ibrani yang turun dalam awan itu adalah Yehova atau Hashem. Jadi dari pernyataan-pernyataan Yesus inilah makanya dia mau dibunuh. Jadi kalau teman-teman Muslim menyangka Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Allah, Yahweh, Mesias, Juru Selamat, Raja, kalau Yesus tidak pernah menyatakan hal-hal itu, lalu apa yang membuat Yesus itu mau disalib, mau dibunuh? Jadi secara logika, reading komprehensif, logika pembacaan, sebab musabab, maka Yesus mau dibunuh karena dia melakukan penistaan agama. Makanya dia mau dibunuh. Jadi di sini saya rasa cukup penjelasan saya bahwa konsep keteologian yang saya benar-benar baca kembali lagi melalui pengalaman roh, ilham roh, yaitu bahwa Yesus Kristus benar-benar Yehova itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dan Yesus telah membuktikan bahwa dia juru selamat. Karena dia sebagai juru yang selamat, dia bangkit disaksikan lebih dari satu orang, dan ke sorga, dan keberadaannya di sorga disaksikan lebih dari satu orang. Itu sekian dari saya, silakan lanjut host.
Oke, thank you Bro Sam ya atas pemaparan keimanannya ya, cukup komprehensif ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapat hikmah ya dan berpikir apakah benar yang disampaikan oleh Bro Sam. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan untuk para sahabat yang hatinya bergerak untuk ingin berikut serta membantu program pendidikan mualaf yang langsung dipimpin oleh Bang Zuma bisa berdonasi di nomor rekening yang ada di running text. Oh ya, ini juga sudah ada Brother Hardy. Saya sapa dulu. Shalom Brother Hardy, teman lama ini. Wanes juga Brother Hardy. Shalom, bro. Iya. Shalom. Herdi tuh murid saya tuh. Oh, mantap. Di sini juga ternyata keren kali ya, di forum ini kita bisa mempertemukan antara guru dan murid. Brother Herdi Nggak sebagai bercanda, murid bertemu dengan gurunya Bro Samuel. Tapi kurang tahu siapa? Kurang muridnya si Paul Jang nih. Paul Jang yang nggak ada. Oh iya, Lah, saya Sam gurunya kan Paul gurunya. Lah iya, murid lo Paul Jang nggak kesini Sam. Ini tanggung jawab juga nih gurunya nih. Muridnya sampai gitu nih, harusnya gurunya tanggung jawab juga nih. Jo? Ya. Ini kayak suara pesorak HMC ini. Betul ya? Oke, sabar dulu. Berarti kita fokuskan ke substansi diskusi ya. Ini juga udah ada Bang Sasuke. Assalamualaikum Bang Sasuke. Shalom. Mungkin menjauh dari perangkat nih. Mungkin silahkan dari sahabat-sahabat Islam untuk menjelaskan konsep teologi. David Elegan belum kan? Enggak, kita mengalir aja dari Wanes terus Islam yang akan diwakili Guru Ndazuma dan kita nanti ke teman-teman Tritunggal. Silakan Guru Ndazuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep ketuhanan yang ada di dalam ajaran agama Islam itu simple, sederhana, tidak ribet, dan sudah finish, itu sudah final. Bahwa Tuhan itu hanya satu, dia bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk, dan dia tidaklah pernah menciptakan dirinya sendiri, apalagi pernah menjadi mantan mayat. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu sangat sederhana. Akidah Islam itu adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas adalah utusannya. Nah, kesaksian semacam ini menuntut seorang yang berakal untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi acuan, perintah, dan larangan Sang Tuhan tersebut. Ya, serta mengangkatnya sebagai satu-satunya sembahan. Jadi orang yang memahami bahwa pencipta itu bukan makhluk, tetapi dia adalah esensi yang tidak terlihat tetapi ada. Dia adalah wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada, namun tidak mampu dilihat oleh makhluknya dalam wujud fana yang saat sekarang. Jadi sosok yang memahami ini itu jelas menolak beribadah kepada sembahan lain yang berupa berhala, berupa makhluk, berupa hawa nafsu, syahwat, dan seterusnya. Ya. Jadi acuannya kemudian hanya ada satu dalam sistem penyembahan dan pengakuan iman. Hanya satu, tidak terbagi, tidak terpecah, apalagi diperanakkan, gitu ya. Tidak pernah menjadi apapun dia, karena dia jangankan menciptakan Tuhan baru dari dirinya untuk menjadi kembar saja tidak. Jadi Allah itu satu-satunya pencipta yang berhak menerima pengabdian. Dialah yang maha berkuasa, yang berhak bertindak, ya, Malikul Mulk, pembuat undang-undang, pemberi hidayah, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang maha menolong. Bukan justru dia yang minta tolong dan seterusnya. Akan tetapi, ya, fakta yang kita lihat saat sekarang ini itu banyak ketimpangan-ketimpangan terhadap konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi. Kalau umat Islam itu berdiri di atas rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, yang harus ada di dalam konsep iman. Salah satunya adalah iman, percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab suci, percaya kepada adanya malaikat-malaikat dan seterusnya. Nah, ini konsep iman.
Jika ini tidak ada, maka keislaman seseorang itu lemah karena tidak percaya kepada yang menjadi rukun daripada pondasi agamanya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat antara ayat 100 sampai ayat 102 diterangkan bahwa amatilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betapa banyak bukti-bukti ya dan peringatan yang tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Artinya Allah menyatakan bahwa untuk mengetahui esensi dirinya itu ada dan tidak butuh Tuhan-Tuhanan yang lain adalah adanya alam semesta ini. Karena dengan adanya alam semesta ini bukti bahwa ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta ini ada ketika diciptakan sesuatu yang tidak ada. Karena dirinya sendiri tidak ada. Karena alam semesta ini ada, maka pasti yang menciptakannya adalah esensi yang maha kuasa, maha dahsyat, tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Jangankan kelemahan bertahun-tahun, 1 detik pun Tuhan sang pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi lemah. Al-Quran menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 191, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Ya, peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, lalu kemudian di dalam ajaran agama Islam, konsep untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak harus dia nuzul, dia tidak harus datang, ya. Tetapi akallah yang akan menjadikan kita sebagai alat penuntun kita untuk menemukan bahwa Allah itu ada. Dia tidak mesti datang untuk kita akui bahwa dia itu ada. Nah, untuk memahami keberadaan Allah, itu jelas. Pertama kali adalah dengan proses berpikir. Nah, makanya dalam ajaran agama Islam itu selalu di Al-Quran itu mengajak manusia, afala tatafakkarun, afala takhilun, selalu mengajarkan untuk berpikir tentang adanya sang pencipta. Karena dengan pemikiran yang jernih dan menyeluruh tentang alam semesta, al-kaun, manusia ini ya mampu mengetahui tentang adanya pencipta. Jadi ketika manusia itu berpikir tentang manusia, tentang dirinya, berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini, maka Islam itu sangat komplit untuk menemukan bahwa ternyata di balik semua ini ada yang menciptakannya. Nah, Islam kemudian memberi jawaban yang tuntas dan sahih, ya, valid, bahwa di balik alam semesta, seperti yang saya katakan, di balik alam semesta, di balik adanya manusia, di balik adanya kehidupan, ada Al-Khaliq, ada pencipta yang mengadakan semua itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi pencipta itu sifatnya adalah Al-Khaliq. Dia bersifat wajibul wujud, wajib pasti adanya, tidak bisa tidak. Hanya karena tidak pernah nuzul, tidak pernah menampakkan wujudnya, lantas kemudian dikatakan tidak ada, itu salah. Ya. Jadi ketika Allah menerangkan dirinya sebagai esensi yang memiliki wajibul wujud, maka orang-orang beriman dengan proses berpikir, dia akan tahu bahwa ada yang menciptakan di balik semua ciptaan. Ada yang menciptakan ada yang menciptakan seluruh makhluk yang ada. Itu sudah pasti. Bukti bahwa segala sesuatunya itu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakan, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi dalam 3 unsur. Pertama, yang tadi yang saya terangkan. Manusia, alam semesta, kehidupan. Ketiga unsur inilah kemudian yang bersifat terbatas. Dan selain terbatas juga bersifat lemah. Tidak dapat berbuat sesuatu dengan dirinya sendiri. Serba kurang. Dan saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Misalnya, nih contoh. Contoh saya kasih contoh supaya lebih konkret dan bisa dengan mudah dipahami. Manusia misalnya, atau kehidupan. Atau kita ambil contoh manusia. Manusia ini terbatas sifatnya. Ya. Jadi kalau ada manusia yang luar biasa yang pernah ada di muka bumi ini, pasti terbatas. Kenapa? Karena dia statusnya adalah makhluk. Statusnya bukan pencipta, tapi makhluk. Nah, lalu kemudian, ketika sosok manusia yang kita jadikan sebagai acuan pembahasan, pasti sifatnya lemah. Karena tumbuh dan berkembang tergantung terhadap segala sesuatu yang lain. Sampai suatu batas yang tidak dapat dilampauinya lagi. Jadi terkadang manusia itu merasa hebat, merasa kuat.
Tapi satu hal yang sering dilupakan. Melawan rasa ngantuknya saja tidak bisa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa melawan rasa ngantuk atau selama hidupnya tidak pernah tertidur karena rasa ngantuk. Bahkan sampai kepada orang yang dinobatkan sebagai malaikat, bahkan sebagai Tuhan pun, tetap dia akan tertidur. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah mensifati dimensi kemanusiaan, dimensi ciptaan, dimensi makhluk. Oleh karena itu, karena adanya sifat-sifat terbatas ini terhadap manusia siapapun itu, mulai dari ketidakannya, mulai dari praekstensinya sebagai ciptaan, sampai kepada hal-hal yang manusia itu bisa lakukan, mencipta, mengkarya, dan berkarya, dan seterusnya. Tetap saja statusnya adalah makhluk. Itulah bukti bahwa manusia di atas muka bumi ini yang diutus sebagai khalifah tidak bisa merubah dirinya menjadi pencipta. Saya boleh taruhan, kalau ada sebuah kitab suci di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan sembahan-sembahan mereka, bisa merubah diri sembahan-sembahan tersebut menjadi pencipta alam semesta. Hanya Allah satu-satunya pencipta yang telah mengutus, yang tempat berdoanya para nabi, yang tempat bermohonnya para nabi, tempat mengadu nasibnya para nabi, hanyalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang oleh umat Islam sebut dengan Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk sementara. Silakan, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Gurunda, komprehensif sekali penjelasannya akan konseptologi umat Islam, yakni tauhid. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Brother Samuel selaku Kristen berkonsep teologi Wanes, dan kita juga baru saja mendengarkan konsep teologi yang dipaparkan oleh Gurunda saya Zuma, yakni tauhid. Oh ya, saya mohon izin lagi teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang hatinya tergugah ingin berdonasi, yang dimana Bang Zuma ini membuat sebuah program pendidikan mu'alaf diketuai langsung oleh Bang Zuma, bisa berdonasi di nomor rekening 00 seperti yang ada di running text itu ya. Ntar saya bacakan yang ada di running text, yaitu 00403015660. Sorry, saya ulang, bisa berdonasi di nomor rekening Bank BTN 00403015603 kali 1229. Insya Allah jika teman-teman memiliki rezeki lebih, insya Allah kalau berdonasi Allah akan melipat gandakannya ya. Ini ada di running text. Terima kasih sekali lagi Gurunda Zuma sebagai wakil Islam yang telah menjelaskan konsep teologinya. Kita sudah mendengarkan tentang Wanes, ya wakil Kristen, bukan wakil sih, Wanes Kristen. Kita sudah mendengarkan tentang Islam, tentang tauhidnya. Saya minta ke Bang Valen nih menjelaskan konsep teologi Yahudi, Yudaisme, yang dimana konsep teologi itu adalah hal yang sangat fundamentalis. Silakan Bang Valen, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bisa lanjut dulu. Lagi ini ada tamu sebentar. Oke, siap. Silakan Pak David. Oh, Pak Davidnya mana ini? Wakil dari Tritunggal mana, Jul? Ya, Tritunggal yang hilang. Tunggu, gua cari dulu. Sasuke itu Tritunggal atau tidak? Kalau Sasuke pacarnya Naruto nih kan. Bang Sasuke, abang Islam or Kristiani? Halo Bang Sasuke. Mungkin kami tidak bisa masukin teman-teman muslim lebih banyak ya. Kami sebagai tuan rumah mempersilahkan teman-teman Kristen dan Yahudi dan yang lainnya untuk mengeksposisi keimanan mereka, karena judul kita adalah The Arena dan Interfaith Debate. Nah, mungkin sambil kita nunggu Bang Valen ini, kita saling bantah-bantahan dulu ya antara Wanes dan Tauhid. Karena apa? Kita Muslim juga berpegang teguh pada Torah dan Injil, yang dimana kami semua percaya Nabi terdahulu itu adalah Tauhid. Mungkin ada bantahan nggak dari teman-teman Wanes? Ini Herdi saya kasih suka bantah soalnya Herdi ini. Oke, thank you bro. Saya menyinggung sedikit soal apa yang dibawakan oleh Bro Suma ya tadi. Bro Suma mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber hidup. Mungkin Bro Suma bisa buktikan di mana
dalilnya Allah pernah membangkitkan orang mati di zaman Muhammad. Karena itu tidak pernah terjadi. Ya. Lalu yang terjadi malah orang yang hidup dijadikan mati. Bukan orang mati dijadikan hidup, tapi orang hidup dijadikan mati. Itu di zaman Muhammad ya. Lalu tadi berbicara tentang apa ya? Akhlak. Lah, saya sudah sering dan banyak sekali saya membawa dalil di dalam pengajaran Islam ya, konsep ketuhanan Islam ya, Allah Subhanahu wa taala itu melegalkan dosa. Dalam hal ini zina ya. Dalam sebuah hadis Jibril menemui Muhammad, lalu Jibril berkata kepada Muhammad ya, dia membawa kabar gembira bahwa orang yang mati dalam keadaan berzina sedang mereka tidak mensyirikkan Allah. Sorry mereka... Bang Herdi, kita fokus ke konsep teologi dulu. Karena ini kan betul. mengalir ya. Kita bahas Oke. yang paling fundamentalis dalam sebuah agama. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Herdi atas Iya, oke. tauhid. Tadi Atau saya Bro boleh kaji. Bro Herdi atau saya? Silakan Bro. Silakan. Gurunya atau muridnya ini? Antara guru dan murid soalnya. muridnya Seperti aja. Tinggal pilih. Kalau gurunya lebih ngeri. Kalau muridnya agak soft. Silakan pilih. Oke. Gini, saya kasih intermezzo dikit ya. Guru yang berhasil itu bisa membuat murid lebih hebat dari gurunya. Apakah Bang Herdi ini lebih hebat dari Brother Samuel nih? Sebagai representasi kalau Bro Samuel ini guru yang berhasil. Gini. Silakan, Herdi. Gini sebentar. Guru kita itu Yesus Kristus. Nah, tapi di sini saya menjelaskan kepada teman-teman dalam hal lain yang diajarkan Yesus yang belum terjelaskan oleh beberapa orang yang saya klaim sebagai murid saya. Kan begitu ya? Nah, jadi saya ini kalau mengajar itu enggak 100%, saya 50%. Sisanya mereka harus belajar kepada guru yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Gitu. Jadi saya bukan membrainwash orang. Gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut tadi Bro Suma mengatakan Allah tidak bisa nampak, Allah tidak bisa membuktikan dirinya dengan wujud, tetapi manusia bisa menemukan Allah. Nah, di sini terkesan narasi Bro Suma, manusia lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala karena manusia bisa menemukan Allah, sedangkan Allah tidak bisa menemukan manusia, ya kan? Ini logikanya terbalik, Bang Suma. Nah, sedang di satu sisi Bang Suma mungkin tidak pernah membaca bahwa Allah menciptakan wujudnya itu dia menciptakan menciptakan kuda terlebih dahulu, lalu dia mencampur kuda dibuat keliling surga, lalu kuda itu berkeringat, lalu dibuatlah wujudnya, wujud Allah dari keringat kuda. Nah, di dalam satu hadis juga Allah menciptakan Adam menurut gambarnya, menurut rupanya, menurut pribadinya, ya kan? Nah, dikatakan dengan tegas Adam itu menurut gambarnya, menurut rupanya Allah, tingginya 60 zira. Satu sirah 48 cm. Jadi Allah tingginya 28,8 meter. Sesuai tinggi Adam. Nah, lalu Oke, ada banyak lagi. Dibagi-bagi ke saya boleh? Boleh Bro. Oke, silakan Bro, lanjut. Itu udah aku tangkap pertanyaan dari Bro Herdi. Ya, silakan. Enggak apa-apa, sebentar begini. Pertanyaannya, sebentar ya, yang cukup. Oke, silakan. Ya, sebentar. Saya nggak akan membawa pertanyaan yang lain. Saya tetap memakai pertanyaannya Herdi, tapi menambahkan poinnya saja. Jadi jawabannya sama dengan yang harus Zuma jawab ke Herdi, oke? Nah, jadi yang Herdi bilang betul. Kalau misalnya di sini tadi Zuma berkata tidak ada menjadi ada, kalau Allah tuh mencipta tidak ada menjadi ada, ternyata sekalipun dibilang kun fayakun, ternyata tidak begitu. Kenapa? Dia menciptakan Adam pun itu dari tanah, bukan dari tidak ada menjadi ada. Lalu, jangankan kita ngomong alam semesta, malaikat-malaikat pun diciptakan dari api, kata Muslim. Dari ini, dari itu. Jadi bukan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu loh. Itu tambahan saja dari saya. Silakan. Oke, walaupun tidak substansial dengan tema, nggak apa-apa. Gurunda udah nangkep pertanyaannya. Tadi Herdi nyinggung Allah menciptakan Nabi Adam yang hastanya mirip Allah, dan Brother Samuel juga menambahkan bahwa Allah menciptakan Adam dari yang ada menjadi ada, to be, bukan ya dari yang sudah ada, dari yang sudah ada menjadi ada yang lain, bukan dari tidak ada menjadi ada. Silakan. Oke, Tafadol, silakan Gurunda Zuma. Nanti kalau saya juga menambahkan. Masih di mute, Gurunda. Sorry.
Jadi jika berbicara mengenai hadits ataupun apa yang dijadikan sebagai dasar pijakan kemudian oleh para sahabat dari Kristennia untuk kemudian mencari dan mendudukkan Allah layaknya Tuhannya mereka makhluk. Jadi mereka mencari dalil, ingin membuktikan bahwa Allah itu sama seperti Tuhan mereka makhluk. Di dalam Al-Quran, saya jangan ambil hadits, karena hadis yang Anda sebutkan itu entah itu tulisan siapa, tidak ngerti, karena apapun bisa disebut sebagai hadis. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada manusia yang mampu untuk membuat tandingan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu menciptakan Adam serupa dengan bentuknya dia, lalu kemudian Al-Quran menerangkan dirinya tidak serupa dengan apapun. Nah, ini saya bisa jelaskan begini. Di dalam hadits yang Anda katakan, innallah dan seterusnya, dalil itu ya, kalau nggak salah seperti itu bunyinya. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya. Ya. Nah, ini adalah berdasarkan bentuk. Di situ kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini menuju kepada Allah. Jadi damir kata ganti ketiga dalam hadis pertama yang jadi acuan orang-orang terdahulu untuk menjadikan ini sebagai tuduhan terhadap bentuknya Allah sama seperti Adam, itu rentetannya sama dengan hadis-hadis yang lain. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga yang mereka gunakan untuk mencemooh Allah bahwa dasar pijakannya Allah itu sama seperti makhluknya. Nah, saya ingin menjelaskan begini. Ketika Allah menerangkan bahwa dia tidak sama seperti apapun, bentuk yang kemudian dikatakan di sini adalah Allah itu maha memberi. Ketika Allah maha memberi, berarti ada sesuatu yang bersifat esensi dari hal yang tidak ada, dari hal yang tidak punya menjadi punya karena pemberian. Maka Allah menerangkan dengan kata tangan untuk diketahui oleh manusia. Jadi Allah membentuk manusia dengan alat yang digunakan kemudian untuk memberi. Nah, ini yang saya katakan bahwa tangan bagi manusia itu tidak sama dengan tangan bagi Allah. Mulut bagi manusia itu tidak sama dengan mulut bagi Allah. Mata bagi Allah maha melihat itu tidak sama dengan mata bagi manusia. Tetapi pada sifat manusia itu adalah cerminan daripada keberadaan Allah. Allah maha melihat, ciptaannya melihat. Allah maha mendengar, ciptaannya mendengar. Ya, itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian di dalam surah Asy-Syura ya, di situ diterangkan bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, tuh, lagi-lagi Allah itu melihat. Lagi-lagi Allah itu mendengar. Ketika Allah melihat, ketika Allah mendengar, dan dia adalah esensi yang tidak punya awal. Manusia itu punya awal. Maka manusia yang dibentuknya kemudian diberi penglihatan supaya bisa melihat. Diberi pendengaran supaya bisa mendengarkan. Layaknya bentuknya dia. Di situ poinnya. Jadi bukan berarti dipahami bahwa oh Tuhan itu Allahnya, sembahannya umat Islam itu manusia. Karena bentuknya sama seperti Adam. Itu tidak bisa. Jadi makna daripada hadits yang Anda gunakan ya, meski kita belum mengkaji sanad matannya, itu Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk ya, daripada sifat yang ada pada diri Allah. Memiliki wajah, memiliki kuasa, memiliki pendengaran, maha mendengar, memiliki penglihatan, maha melihat, dan seterusnya. Memiliki kalam, maha berbicara. Ya. Dia melihat, dia berbuat, dia menginginkan. Nah, itulah sifat yang kemudian dibentuk oleh Allah pada diri manusia. Maka manusia dibentuk dalam fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna. Namun kesempurnaan manusia hanya sebatas sebagai makhluk, bukan sebagai pencipta. Saya kira seperti itu. Nah, boleh nggak saya balik bertanya? Moderator. Boleh Oke, dong. Bang Fadol, insya Allah boleh Bang Zuma. Oke, itu jawaban yang diberikan oleh Gurunda Zuma dari pertanyaan Bro Herdi dan Bro Samuel. Entah Bro Herdi dan Bro Samuel tidak puas, tidak apa-apa, sebab Gurunda Zuma bukan sebuah alat
pemuas. Oke, biar diskusi kita mengalir dan dua arah, silakan Gurunda Zuma untuk bertanya kepada teman-teman Wanes. Dan sebelumnya saya sapa dulu, sudah ada Al-Fadil Ustadz Alwan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru saya semua. Ya, lanjut. Baik, saya sebelumnya ingin menguraikan ya, sebelum saya masuk kepada pertanyaan. Menguraikan dalam arti kata menunjukkan kisi-kisi untuk jadikan sebagai acuan, mana tahu dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan saya. Di dalam Mazmur 86 ayat 10. Ya, mudah-mudahan nanti Bang Valen bisa meluruskan kalau saya keliru. Lalu kemudian 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Lalu kemudian 2 Raja-Raja 19 ayat 19 ayat 20. Lalu kemudian di dalam Yesaya 34 ayat 16. Lalu kemudian Yesaya 44 ayat 24. Endingnya Sang Pencipta alam semesta itu hanya esensinya sendiri. Dia tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Dia tidak punya sekutu dalam taraf Tuhan pencipta. Hanya sendiri dia pencipta alam semesta. Itu dalil yang saya sebutkan tadi. Endingnya kemudian adalah di dalam Yesaya 43 ayat 10. Bahwa Allah atau yang disebut sebagai El itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Baik sebelumnya dan sesudahnya. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang adalah manusia, dapatkah Yesus itu membuat dirinya menjadi El, menjadi Allah, menjadi Bapa? Kalau dapat, coba Anda uraikan berdasarkan dalil. Silakan. Oke, saya jawab ya. Wow. Oke, sebentar, saya moderator di sini, kita ada moderator. Terima kasih Gurunda Zuma atas pertanyaannya yang substansial sekali. Silakan Bang Samuel atau Bro Herdi. Oke, saya jawab atau Pak Herdi jawab? Entah nih, guru atau murid ini. Oke, saya jawab dulu ya. Silakan, Bro. Silakan Oke, Pak Guru. Oke, jadi kata suara saya dengar? Dengar. Oke, jadi kata Zul, tidak ada Allah yang lain dibentuk setelah dan sesudahnya. Begitu ya, Zul? Ya. Saya minta konfirmasi dulu supaya nanti jangan bertakia gitu. Iya, tidak ada. Oke, saya Tidak lanjutkan ya. ada Allah Betul, yang kata Zul. dibentuk. Ya. Ya, betul kata Zul. Dari mula sudah dikatakan, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia adalah rupa Allah. Oke, di dalam ayat yang lain, karena supaya cepat ini saya anggap saja ayatnya menyusul, tapi yang saya sampaikan adalah ayat-ayat Alkitab dari tanah juga. Nah, tadi sorry saya agak keluar dulu. Ketika Zul menjelaskan, itu Zul tidak menyertakan ayat-ayat itu. Nah, nanti bisa disusulkan ayat-ayat itu. Jangan jadi lebih cerdas Zul daripada Al-Quran. Oke, saya lanjutkan ya. Di kisah Daniel, di kisah Yeskiel, dia melihat yang maha kuasa itu, rambutnya putih meta, kakinya seperti tembaga tuangan. Ya, jadi rupa Allah itu adalah rupa manusia. Dari dasar ayat saya cukup tadi kasih 1, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh, Samuel bukan begitu, bukan Allah manusia. Oh, tidak. Daniel melihat Allah itu rupa manusia. Yeskiel juga begitu. Zakaria juga begitu. Musa juga begitu. Nah, jadi memang betul kata Zul. Tidak ada rupa Allah yang lain dibentuk. Nah, Allah rupanya dari mula udah manusia. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Nah, berdasarkan hadis yang dibawa sama Herdi tadi, sama juga. Nah, kalau saya bawa lagi lebih parah nih. Nah, kan Dajjal katanya matanya buta sebelah nih, terus cebol, pendek, ribo. Nah, tapi jika dia mau menipu kamu, ketahuilah bahwa Rabmu tidak buta sebelah matanya. Berarti Dajjal hendak menyerupai Allah, tetapi bedanya cuma di mata. Lalu Allah menjejakkan kakinya di atas neraka. Lalu Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Dan lain-lain. Nah, itu mirip rupa manusia. Begitu Jul ya? Itu dari datamu sendiri loh. Nah, kalau kamu mau meng-counter, lain kali sebutkan ayat-ayatnya gitu loh. Jangan bernarasi bebas. Silakan Bro Herdi, saya rasa cukup. Oke, boleh saya tanggapi? Silakan Bro Herdi. Oke, boleh. Langsung aja Sabar TikTok dulu. Samuel. Mengalir dulu TikTok, moderator kasih waktu 5 menit untuk Gurunda Zuma sama
Pak Guru Samuel nih untuk TikTok. Sebelumnya saya sapa dulu, ini juga udah ada wakil dari Tritunggal Pak Wahyu Ilahi. Shalom, selamat malam, salam damai Pak Wahyu Ilahi. Saya belum dapat jatah ya, Bro. Sebentar, berarti sampai moderator insya Allah akan membagi porsinya dengan adil. Pak Wahyu Ilahi, jangan ngucapin salam ke Muslim karena 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 Kristen dilarang mengucapkan salam kepada non-Kristen. Silakan 5 menit untuk Guru Zuma dan Bang Samuel. Baik, dari dalil yang saya utarakan tadi ya, bagaimana kemudian Anda mengatakan dalil itu tidak saya sertakan. Tadi dalil 43 ayat 10 dari kitab Yesaya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Al-Quran, dalil Al-Quranmu mana? Itu bukan Alkitab, silakan. Dalil Al-Quran tentang apa? Kan tadi saya Kan kamu sudah jelaskan. menjelaskan. Asyura Sebentar. ayat 11 tadi. Iya, Tadi enggak, waktu penjelasan kamu terus? yang lain. Penjelasan kamu yang lain yang di luar daripada konteks yang awal atau premismu awal yang menimbulkan suatu kasus yang baru. Itu juga harus dijelaskan lewat ayat supaya penjelasanmu tidak saya tuduh sebagai asumsi semata. Silakan lanjut. Lah ini kan sudah jelas dikatakan tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maha mendengar lagi maha melihat. Apakah kemudian dinyatakan di situ bahwa oh matanya sama seperti mata manusia? Iya. Kan tidak. Itu Serupa saya di situ. Oke. Saya sudah menjelaskan. Serupa dengan di ayat. situ. Oke. Kan begini, kan ternyata manusia punya sifat-sifat seperti Allah. Setuju atau tidak? Ya. Oke. Belum Sekarang jawab tidak ada pertanyaan Juma manusia kok. yang Iya. Jadi tidak ada manusia yang serupa dengan Allah, dengan penciptanya. Makhluk tidak ada yang serupa dengan penciptanya. Sekarang Al-Quran itu tidak menjelaskan dalam substansi atau dalam sifat. Itu harus dijelaskan dulu. Karena kalau dalam jelas sifat ternyata ada. Dari sifatnya, itu kan saya katakan tadi. Bukan dari kalau dari sifatnya. substansinya. Iya. Tapi kan itu kan kata Zul. Dari dalam Al-Quran tidak menjelaskan itu. Nah, jadi kalau itu dari sifatnya, maka manusia punya sifat ilahi. Setuju atau tidak? Oh enggak lah, sifat ketuhanan. Enggak Oke. dong. Enggak dong. Loh, sekarang gini. Allahmu melihat mendengar, manusia melihat mendengar nggak? Betul. Betul lah. Jadi sifatnya sama. Enggak Loh, iya, sama. terus bedanya di mana? Kalau Nggak samanya Tuhan di mana? Tuhan itu maha melihat. Beda dengan melihat dengan maha melihat. Sekarang kamu bisa melihat pundakmu. Nggak bisa kan? Tuhan maha melihat Begini. segalanya. Bahkan dalam hati manusia Iya, betul. itu bisa dilihat. Makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah proses daripada kemahakuasaan Allah tercipta makhluk yang mensifati dirinya. Sebentar, Ibarat gini. Zul. Ya. Sebentar, Zul. moderator. Nggak usah kepanjangan dulu. Moderator. Justru Gak apa-apa, sini Bang nggak Andi. jawab loh. Kita TikTok 5 menit. Kasih porsi mereka berdua nggak apa-apa. Aku juga lihat waktu. TikTok Guru Zuma sama Pak Guru Samuel. Begini, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Maha melihat, ya. Tadi Zul tambahin jadi maha melihat. Tetapi kan kata dasarnya kan melihat. Kita nggak ambil mahanya nih. Nah, jadi baik melihat atau maha melihat, ya, maha melihat tidak dimiliki manusia, tetapi Allah melihat di luar daripada maha melihat. Nah, manusia juga melihat, tetapi tidak maha melihat. Jadi kita satukan di sini, yang bisa diambil penyatuannya adalah melihat, bukan maha melihat. Jadi melihat itu adalah sifat Allah. Manusia pun punya sifat seperti Allah, yaitu melihat dan mendengar. Saya nggak tambahin kata maha mendengar. Nah, jadi bagaimana? Secara sifat dia memiliki sifat-sifat ilahi loh. Sebagai sifatnya manusia, dia melihat. Tapi untuk maha melihat, manusia tidak punya sifat itu. Enggak, kita nggak masuk ke maha melihatnya. Ya, Allah memiliki sifat al-Bashir, yang artinya maha melihat. Manusia tidak memiliki sifat itu. Tetapi bias daripada al-Bashir itu. Sebentar. Sabar Ustadz Alwan, nanti Dinda kasih porsi untuk Ustadz Alwan. Kurang 2 menit membias dari Gunda Zuma dan sebentar dulu. Pak Guru Samuel. Jangan lupa Gunda Zuma counter attack. Tafadol. Oke, sebentar. Pertanyaan Jadi saya sudah belum menjelaskan dijawab, ya? tadi. Sebentar, iya. Sudah saya jawab. Tapi nanti kalau kurang nanti saya tambahin. Jadi bisakah Yesus membuat dirinya menjadi sang pencipta? Kan itu tadi. Oke, nanti saya jawab. Ya, saya janji ya. Tolong direkam Iya, ini, saya jawab. sekarang aja. Ya. Sabar Bang Sebentar, Handi, Bang. sabar. Kasih Guru Zuma Bang Handi sama sabar, Bang Bang Handi Samuel. sabar ya. Jadi Zul tidak mengerti penjelasan saya.
kita bukan mengambil maha melihatnya, tetapi melihat. Nah, manusia juga melihat, tetapi Zul kembali ke situ. Maka dengan begitu, moderator, saya anggap, karena diulangi lagi, saya anggap sudah lalukan saja. Ya, sudah lalukan saja, karena Zul tetap kembali kepada pemahaman, kepada premis saya yang tidak dia mengerti. Oke, sekarang saya jawab. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Dua- Oke, dua- kurang 3 dua- menit. Ya. 20 detik. Oke. Jadi kalau Oke, misalnya pertanyaannya apa tadi, Zul? apakah Yesus itu mampu membuat dirinya menjadi pencipta alam semesta? Oke, Yesus menciptakan Lazarus yang sudah busuk 4 hari. Oke, Menciptakan. Yesus, iya, itu menciptakan. Entar dulu dong, jangan di-counter dulu, sebentar ya, harus etika dong dijaga ya. Yesus menciptakan anggur dari Di sini air. orang intelek semua, Bang Samuel. Sebentar bro. Ya, Allah menciptakan manusia dari tanah. Yesus menciptakan Lazarus dari bangke. Satu ya. Nah, Yesus merubah air menjadi anggur. Dia menguasai unsur-unsur atom. Terus Yesus menggandakan makanan yang 3 ikan 2 roti 10 tempe kali ya, saya lupa ya. Itu bukan dia pergi ke pasar, tapi dia gandakan dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya, terus Allah Yehova meniupkan roh kepada tanah dan menjadi hidup menjadi manusia. Yesus mengembusi para rasul dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, jadi ini Alam sifat-sifat yang sama. Dan sebentar. Sabar, Bang bro. Handi, sabar. Ada moderator. Ya, di dalam Al-Qur'anmu sendiri pun Isa yang palsu itu bukan Yesus. Isa yang palsu, antikristus. Yang palsu ini yang Dia, mana? Yesus atau Isa? Sebentar dulu. Isa itu menciptakan burung dari tanah. Iya. Nah, jadi Ya. jadi sebentar dulu. Jadi dari Al-Qur'anmu sendiri sudah menjawab Isa yang bukan Yesus pun menciptakan burung dan Isa adalah ciptaan. Jadi sebenarnya premismu sendiri sudah gugur oleh Al-Qur'anmu sendiri. Silakan lanjut. Ya, itu sudah jelas tadi. Nggak dijawab aja, Mak. Dalilmu. Ya. Biar dibantah Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Saya pertanyaannya, bisakah Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan? Kemudian yang kamu tunjukkan, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus membuat air menjadi anggur. Tapi apakah Anda lupa bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus Dia. Yohanes 17 ayat 7, mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Dah selesai. Jadi sehebat apapun yang dipertontonkan Yesus, Anda mengatakan Dia menciptakan Lazarus, itu gugur. Ya, jadi kesimpulannya, Yesus tidak mampu membuat dirinya menjadi Tuhan pencipta alam semesta. Lanjut yang lain. Oke, makasih. Sabar dulu Bang Samuel dan teman-teman yang lain, kita kasih porsi teman-teman yang lain ya. Nah, kita sudah menyaksikan interfaith dialog antara Tauhid, Islam dan Wanes. Walaupun sebenarnya sangat menarik sekali ya untuk kita teruskan, tapi saya sebagai moderator dan tuan rumah ngasih kesempatan karena ini juga banyak perspektif lintas iman lainnya. Ada Pak Wahyu Ilahi dari Tritunggal dan ada Bang Valen dari Wanes. Untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan bicara, sabar, ini juga udah ada gurunda saya Ustadz Alwan dan Prof Handi Slebes. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Wahyu Ilahi ini untuk menjelaskan konsep teologinya Tritunggal. Karena tadi kita sudah mendengarkan dari pihak Wanes, Kristen dan sabar, Bang Yerdi. Siap Bang Kalau Abednego, kelamaan anak muda takutnya yang saya luar ketidur. biasa. Sabar, Bro Herdi. Setelah ini Bro Herdi sama Ustadz Alwan atau Abang Handi. Siap, ya, kalau saya lama dulu nanti ya. saya ketiduran. Ya, saya dulu ya, Bang. Ini terima kasih tadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Zuma ya. Dan saya mungkin sedikit memberi jawab ya. Sabar dulu Pak Wahyu Ilahi. Gini. Pak Wahyu Ilahi, terangkan perspektif konsep teologi Pak Wahyu Ilahi Tritunggal. Mungkin tidak datang dari awal. Tadi Bang Samuel juga sudah menjelaskan konsepnya Wanes. Gurunda Zuma mewakili kami Muslim juga sudah menjelaskan Tauhid. Mungkin dijelaskan dulu Tritunggalnya, baru kita bantah-bantahan lagi. Ya, kalau di konsep Tritunggal yang saya pahami bahwa hakikat dari Tuhan itu ketika Dia menyatakan diri, bukan menciptakan ya, menyatakan diri,
dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan berfirman, firman itu adalah firman Tuhan dan itu pribadi Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri mengambil rupa manusia, ya itulah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia menyatakan diri bukan menciptakan ya, menyatakan diri sebagai Roh Kudus, itulah pribadi Tuhan. Nah, itu konsep yang saya pahami di dalam Tritunggal. Jadi pemahaman tentang keesaan itu ketika Tuhan menyatakan diri dengan berbagai cara berpikir Allah, ya, itulah pribadi Tuhan. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan, kapan bisakah Yesus menciptakan alam semesta? Ya, akan saya sedikit memberi jawab. Ya, kita kembali pada firman ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan ya, firman menciptakan dunia itu kan pada mulanya Tuhan berfirman untuk menciptakan dunia. Kemudian saya ambil juga firman yang telah menjadi manusia itu firman ya, jadi satu hakikat ya, firman. Kemudian dia sebagai penghakim itu firman. Jadi jelas sekali bahwa konsep Tritunggal itu jelas awalnya firman, kemudian dia firman menciptakan bumi, kemudian firman itu mengambil rupa ya, menyatakan diri menjadi manusia, yaitu firman Yesus itu manusia ilahi atau manusia firman, dan kemudian dia datang sebagai penghakim, dia adalah firman juga. Jadi itulah rangkaian yang kita pahami bahwa kita tidak menyembah ada tiga Tuhan, tetapi satu hakikat yang kita namakan firman, karena firman dari Allah itu pada hakikatnya adalah firman itu. Terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan sambil memantau. Oke, makasih Pak Wahyu Ilahi atas ini siapa ya feedback, sebentar aku cari. Oh, Julius, lo feedback Jul. Oke, thank you Pak Wahyu Ilahi atas pemaparan tentang konsep Tritunggal Pak Wahyu Ilahi ya. Sebelum kita mengalir lagi dua arah, saya ingin dengar dari Bang Valen nih selaku monoteisme Yudaisme. Silakan Bang Valen. Ya, oke, terima kasih ya buat kesempatannya. Dan selamat malam juga semua yang ada di room StreamYard-nya Pendeta Abednego ya. Oke, kalau kita Yes, Pendeta Abednego dilantik 25 Mei kemarin. ya masih terima persepuluhan berarti. Jelas. Lanjut Bang Valen. Ya, oke. Jadi saya cukup menyimak. Powernya Bang Valen. Power suaranya dikerasin dikit, ini di live comment kurang kuat suara Bang Valen. Makasih. Oke, kalau gini udah denger. Mantap, lanjut. Ya, oke ya. Tadi saya cukup menyimak lumayan lama sih tentang bagaimana konsep teologi ya. Teologi dari dari iman Kristen, baik itu dari Oneness maupun Tritunggal, terus habis itu dari iman Muslim. Kalau dalam perspektif Judaism sangat jelas ya, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Hashem itu echad. Makanya di dalam Slosa Asar Ikarim juga ditulis bahwa Hashem itu echad. Dan di alinea ketiga di dalam Slosa Asar Ikarim, Hashem itu tidak memiliki wujud fisik seperti manusia. Kenapa? Karena Torah sendiri bilang Lo Yish'el. Hashem atau Elohim itu bukan manusia, apalagi putra manusia. Dan ketika untuk narasi Hashem dalam rupa manusia itu bullshit. Nggak pernah ada dalam Tanakh. Itu klaim bullshit. Klaim yang cukup menjijikkan bagi praktisi Judaism. Allah dalam rupa manusia itu nggak pernah ada. Itu perspektif kekristenan. Dan lagi, untuk konsep bagaimana Hashem, di dalam perspektif Judaism, Hashem nggak bisa dikonsep-konsepin. Dia tak terdefinisi. Kenapa? Karena Hashem sendiri Ein Sof. Dia tak terbatas. Siapa kita manusia? Sampai kita bisa membagi-bagi Hashem itu ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. That is bullshit. Sekarang kenapa kok saya bilang itu ada bullshit? Saya bertanya kepada seorang Kristen. Do you believe Jesus is God? Ya, saya percaya kalau Jesus itu is God. Hashem transcendent. Jesus transcendent enggak? Bukan, Yesus bukan transcendent. Homoousion pribadi. Banyak orang berkata bahwa Trinitas itu adalah
doktrin Alkitabiah. Sebenarnya nggak ada. Dari Bereshit sampai Divrei Hayamim, Hashem itu Echad, nggak ada namanya Hashem itu Hasilus, nggak ada yang namanya Hashem itu Trinitas, nggak ada Hashem itu yang namanya Oneness, nggak ada Hashem itu yang namanya Triteos, nggak ada. Jadi ketika triados, ini adalah suatu konsep yang belum ada skema atau tatanan teologi. Ini digebrak sedikit udah hancur. Seiring berjalannya waktu, triados menjadi trinitas. Makanya Tertullian bilang, tres personae una substantia discreti non separati. Gebrak sedikit hancur. Kenapa? Jika Yesus itu adalah God, kenapa Yesus itu mati? Berarti Yesus bukan God. Kenapa? Karena God itu adalah transcendent. Gebrak sedikit hancur. Lu mau ngomong apa coba? Gak bisa, karena doktrin yang kalian bawa, kalian nggak mau menerima resiko teologinya, gitu. Banyak orang berbicara tentang Trinitas. Who is Jesus? Jesus adalah Firman. Saya tanya, Firman itu Yesus bukan? Orang Kristen percaya bahwa pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Fix, that is a Jesus. Saya tanya, Jesus itu transcendent nggak? Jika Jesus itu adalah God? Oh tidak. Makanya Trinitas gebrak sedikit di firmannya ambruk. Ada lagi yang berkata, akulah Hashem, tidak ada juru selamat lain daripada aku. Dikorelasikan di dalam Lukas. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dia Mesias. Nggak ada ceritanya di dalam Tanakh. Masya itu adalah Hashem, nggak pernah ada. Masya ya, Melek Hamasya, terus juga ada namanya Kohen Hamasya. Kalau ngomongin Masya berarti yang diurapi. Batu itu juga diurapi. Tapi apakah orang Israel nyembah batu? Kagak. Benda-benda di dalam bait suci, itu juga Mesias. Apakah orang Israel menyembah semua yang ada di dalam bait suci? Contoh kayak menorah, kodesh kodasim, segala macam itu kan diurapi. Bahkan Kores pun diurapi. Tapi apakah benar Israel menyembah yang diurapi? Tidak. Ada yang namanya Melek Hamasya dan juga ada yang namanya Kohen Hamasya. Dan mereka bukan Hashem. Akulah Hashem, tidak ada juru selamat lain daripada aku. Enggak ada. Jesus itu bukan Savior, dia bukan penyelamat. Contoh kayak Hashem membangkitkan seorang penyelamat itu ada dalam Tanakh. Hashem membangkitkan penyelamat namanya Otniel. Ada. Hashem membangkitkan penyelamat namanya Ehud. Itu ada dalam Tanakh. Tapi nggak pernah ada di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, mulai dari Bereshit sampai kepada Divrei Hayamim. Hashem membangkitkan seorang juru selamat bernama Yeshua HaMashiach. Nggak pernah ada. Kalau ada yang bisa nunjukkan kepada saya secara teks literal, ya, Hashem membangkitkan seorang penyelamat di era Misnaik zaman Bait Suci kedua bernama Yesus Bar Yosef. Nggak ada. Jangankan sebagai Hashem, sebagai Masya pun ditolak. Apalagi dia ada yang ngomongin, Bang Valen, itu Bnei Edom seringkali ngomong Daniel pasal 7. Itu adalah Yesus. Bullshit. Di situ ada anak manusia, ada dua konteks, ada anak manusia dan ada yang tua. Anak manusia itu siapa? Apakah anak manusia itu adalah yang seperti lanjut usia? Bukan, di situ ada dua, ada Masya dan juga ada Hashem. Bang Valen. Tapi mereka mengklaim di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10 bahwa Hashem ditikam. That it's bullshit. Tidak pernah ada. Mana pernah ada Hashem itu mati ditikam. Kita sebagai seorang waras, kita diberi Tuhan. Logika. Jika kita percaya bahwa Hashem itu pernah ditusuk, pernah digampar sama orang Roma, pernah disalibkan dan mati di hari ketiga, mati dan bangkit di hari ketiga. Apa yang kita bayangkan dia? Hashem ini kan penguasa alam semesta. Ketika Hashem ini adalah penguasa alam semesta, habis itu dia mati. 3 hari lagi matinya. Ya. Nalar kita sebagai manusia yang sehat dan waras, nggak mungkin dong. Hashem yang Ein Sof, yang transenden mengalami kematian. Apalagi ada narasi yang bikin saya ketawa. Zakaria pasal 12 ayat 10 diklaim Hashem mati ditikam. Ini adalah klaim-klaim menjijikkan dari perspektif kekristenan.
Oke, mungkin itu aja ya. Oke, thank you Bang Valen selaku pemilik kitab dan pemegang kitab Tanah Sejati ya, Torah Nevi'im Ketuvim telah menjelaskan konsep teologinya yakni monoteisme atau bisa dikatakan tauhid. Oh ya, sekali lagi untuk teman-teman yang baru hadir yang hatinya tergerak ingin membantu gerakan Bang Zuma dan kawan-kawan yang membuat pendidikan mu'alaf bisa berdonasi di nomor rekening Bank BTN nomornya 004. Ini siapa ya? Rame. Logos gue turun dulu lo Rame. Bisa oke, teman-teman yang baru hadir yang hatinya tergerak, tersentuh dan memiliki rezeki banyak, insya Allah kalau membantu Allah akan melipat gandakannya. Di mana Bang Zuma memiliki program yang sangat baik yang bihoir, masya Allah. Di mana Bang Zuma akan memberikan pendidikan mu'alaf ya, bisa berdonasi di nomor rekening Bank BTN 0040301560 03 kali 1229. Itu ada di running text. Oke sahabat-sahabatku semua, diskusi kita malam hari ini semakin ngeri-ngeri sedap ya. Kita sudah mendengar 4 perspektif. 4 perspektif sudah diutarakan di sini ya. Nah, tentunya kita akan ada sesi fighting. Nah, mungkin saya kasih ke Ustadz Alwan nih. Tafadhol Ustadz Alwan bisa menambahkan pemaparan tentang tauhid dan bertanya sekaligus mengeksposisi. Kita free di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ini? Tes dulu. Tafadhol, jelas. Iya, bagus. Baik. Pertama saya ingin dulu tanggapi syubhat yang sering dibawa sama Bro Herdi. Jadi Bro Herdi ini sekarang kegemarannya itu ngutip-ngutip mungkin kutipan-kutipan daripada CP, kemudian dia bawa ke ranah debat. Saya pastikan ya, saya kasih tahu bahwasanya apapun apa yang dia bawa dari CP itu kalau dia tidak paham secara secara komprehensif, jatuhnya dia dibodoh-bodohi jadinya. Ambil contoh misalnya, tadi misalnya dia membawakan hadis yang ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan hadisnya sahih, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah itu dicipta gimana? Saya coba lihat lagi hadisnya biar saya nggak salah. Sebentar ya. Innallaha halaka Adam ala suratir ruh. Ala suratihi ya. Ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Saya cari-cari enggak dapat Kanda. Innallaha ya kurang lebih gitu. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atas bentuknya. Ar-Rahman. Hinya itu itu namanya dhamir ya, kata ganti. Hinya itu kembali bukan kepada Allah, tetapi kembali kepada Adam. Ya, karena Adam itu punya bentuk kan, punya syakal. Ya, meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa hinya itu kembali kepada Allah, tetapi al-asah yang paling sahih menurut kajian dari para ulama yang saya baca itu kembalinya kepada Adam, merujuk ila Adam. Kenapa? Karena di hadis riwayat Muslim itu kan ada sambungannya, bahwasanya bentuknya itu adalah berapa? Situna dzira'an. Ya, zira' itu kayak hasta, hasta. Jadi 60 hasta tingginya gitu. Dan ini tidak ada. Jadi kalau misalnya dikait-kaitkan itu, oh itu adalah Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda mau menuduh Allah punya tinggi 60? Kita di dalam Islam itu mungkin konteksnya seperti Yahudi ya, bahwasanya kita itu tidak berani ya mengatakan bahwasanya Allah itu seperti bentuk manusia, wujud seperti itu adalah blasphemy. Itu adalah penghinaan kepada Rabb yang maha jalalah, yang maha tinggi. Kemudian tadi juga si Samuel tadi saya pikir sudah dibantah bagus dengan Ustadz Zuma tadi, bahwasanya sifat manusia dan Allah itu beda, dan itu sama sekali tidak mungkin sama. Makanya Al-Quran itu, keindahan bahasa dari Al-Quran adalah salah satunya adalah dia menggunakan bahasa memperjelas itu. Ada dikenal dengan istilah isim tafdil atau isim mubalagh. Kalau di Indonesia itu kayak ter atau maha gitu. Seperti misalnya akbar itu artinya maha besar. Kalau besar saja itu kabir. Jadi Allahu Akbar, Allah maha besar. Bukan Allah kabir. Nah, ini mungkin tidak ada di dalam Bible sehingga mereka agak kelimpungan memahami
membedakan mana Tuhan dan bahkan Tuhan bisa menjadi manusia. Yang kembali ke ambiguity ya, kita kalau bicara tentang sedikit tentang konsep ketuhanan ya, ini karena menyangkut tentang konsep ketuhanan, tidak ada statement yang jelas. Sekali lagi, ini mesti diulang-ulang biar masuk ke sanubari teman-teman kita Kristiani. Tidak ada statement yang jelas bahwasanya Yesus itu mengatakan dia adalah Tuhan. Satu. Kedua, segala mukjizat yang dilakukan dicanangkan, diterangkan oleh Rasul Petrus bahwa itu semua mukjizat daripada Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Jadi apapun Samuel katakan tadi, mau bisa menghidupkan, menciptakan, bahkan dia katakan menciptakan Lazarus dan lain-lain, itu semua apapun itu, sehebat apapun, dia tidak melakukan itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berkesesuaian dengan Quran, berkesesuaian dengan juga Torah. Bahwa segala sesuatu mukjizat yang ada dimiliki oleh Musa, Isa dan Rasulullah itu semua adalah bukti mahakarya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci siapa? Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan hambanya. Jadi kita pakai logis aja, yang pakai akal sehat saja. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia sebagaimana di perjanjian lama. Kenapa? Ada konsekuensi logis. Ketika dia menjadi manusia, maka dia memiliki keterbatasan. Dan inilah yang sampai sekarang konsep ini tidak bisa dijelaskan oleh teman-teman kita Kristen. Bolak-balik mereka menjelaskan, itu akal itu nggak akan bisa terima. Itu aja dulu dari saya. Ya. Oke, tafadol Ustadz Alwan, menarik ya apa yang disampaikan Ustadz Alwan dan substansial sekali berdasarkan data yang ada. Sebelumnya saya sapa dulu Lei Jose nih. Salam alaihim Lei selaku Trinitas. Shalom, shalom. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Oke, mantap. Mungkin sebelum ditanggapi teman-teman Tritunggal atau Wanes, mungkin Bang Handi ada tambahan? Silakan Bang Handi. Mungkin menjauh dari perangkat. Oke, silakan teman-teman Tritunggal dan Wanes, siapa ini? Pak Wahyu Ilahi, silakan, atau Bro Sam, Pak Guru. Ya, saya kasih kesempatan buat yang lain. Tadi saya kebanyakan ngomong. Silakan semua. Oke. Ke siapa dulu nih, Bang? Bebas saja. Kalau kelamaan biar saja saya yang Saya, tanggapi. Bang ya. Ya, saya sedikit jawab Bro Valen tadi. Ya, merupakan sebuah kejijian tentang hal itu, yaitu sah-sah saja dari apa yang disampaikan Bro Valen ya. Tetapi kita juga melihat bahwa Yahudi sendiri kan tidak semuanya kan, seperti yang saya baca juga di Esra itu ada bagaimana imam besar bertentangan dengan orang-orang Yahudi tentang hal ini kan begitu. Kemudian juga saya melihat data ketika saya membaca biografinya atau silsilahnya si Saulus yang kemudian menjadi Paulus, itu ternyata dia adalah orang Farisi. Ya, orang Farisi yang pemegang teguh dari kitab tanah atau Torah itu sendiri, dan dia menyatakan diri untuk sebagai murid Kristus. Artinya memang terjadi dualisme cara pandang kan. Nah, ketika itu dibantah oleh Bang Valen, ya itu menjadi hak Bang Valen, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ajaran Bang Valen menjijikkan juga kan, tidak juga bisa seperti itu. Tapi inilah yang harus kita pahami, kita sama-sama belajar tentang apa yang ada di kitab kita masing-masing. Ini pentingnya kita harus menghormati semua apa yang menjadi keyakinan. Berbicara itu benar salah, semua manusia tidak ada yang menyatakan diri paling benar. Ya toh, hanya Tuhan itu sendiri. Marilah kita berdiskusi dengan literasi yang baik, dengan redaksi yang baik, ya. Dan apa yang menjadi keyakinan Bang Valen, silahkan gitu loh. Tidak usah terlalu dalam judgment. Andaikan saya berkata seperti itu pun, kami pun bisa, karena kami juga tidak belajar hanya katanya. Saya juga belajar bagaimana saya harus meruntut sejarah ya, bagaimana dari Adam sampai ke Nuh.
dari Nuh ke Abraham, Abraham sampai ke Yesus, tentunya itu kan semua kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi, bukan ditulis oleh orang Purworejo atau orang Gombong, kan begitu. Ini yang harus kita sama-sama pahami, mari kita sampaikan ajaran kita sesuai dengan apa yang kita miliki, kan begitu. Terima kasih saudaraku. Oke, makasih Pak Wahyu Ilahi. Nah, mungkin gini ya, moderator baiknya mengasih saran Bang Valen dan Bang Samuel 5 menit lah mungkin cukup. Karena apa? Karena Bang Valen sendiri kan pemegang kitab tanah dan Bang Samuel juga mengimani kitab tanah itu merupakan part of scripture-nya, bagian daripada kitabnya. Tetapi konsep keimanan antara Bang Valen dan Bang Samuel ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Kalau kita lemparkan, pasti hanya satu yang benar. Entah yang diimani Bang Valen, yang Hasem tidak pernah menjadi manusia, atau Bang Samuel nih, yang Hasem itu adalah Yesus sendiri dan Hasem itu disalib. Bersedia Bang Valen dan Bang Samuel? Tadi ada sebuah ayat Zakaria 12 ayat 10, dan saya juga sering dengar dari teman-teman Wanes bahwa itu ada nubuatan kalau Hasem atau Bapa disalib. Silakan Bang Samuel mungkin bisa mengeksposisi sedikit dan nanti ditanggapi oleh Bang Valen. Oke, suara saya Halo, dengar ya? Dengar, mantap. Suara saya dengar ya. Ya, di situ dikatakan di dalam Zakaria 12 ayat 10, mereka memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu di situ. Nah, menurut Valen itu beda versi. Oke, katanya harus baca teks asli. Lalu saya bacakan teks asli. Lalu dia bilang, oh itu versi biblos.com. Oke, karena saya orang yang objektif, saya ajak dia, tunjukkan versimu. Silakan bacakan. Dia bacakan bahasa Inggris kemarin tuh di Zoom-nya Umi Dini. Terus ketika saya meminta untuk membacakan teks Ibraninya, dia mulai ngomong tidak berhenti-berhenti. Bahkan Yitzhak masuk ngomong nggak berhenti-berhenti. Saya ulangi, bacakan teks aslinya. Dia tidak membacakan juga. Nah, di sini sudah dilakukan pelanggaran etika. Jadi silakan sekarang Bro Valen silakan jelaskan ya. Tapi sebelumnya itu saya mau tadi di Valen bilang Mesia itu banyak. Nah, lalu dia memakai Yesaya 43 ayat 11. Di situ bukan Mesia tapi Mosia, beda dengan Mesia. Ya. Jadi di sini sepertinya Valen tidak tahu atau mungkin kepleset. Yesaya 43 ayat 11 berkata, aku Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, kalau sekalipun di situ kata juru selamat tidak dipakai kata Mosia, lalu Valen berbalik kepada teks bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana menjelaskan bahwa Yesaya 43:11 itu, juru selamat itu, Mosia itu, harus hanya Yahweh itu sendiri, Hasem itu sendiri. Sementara Valen bilang, oh, juru selamat banyak. Nah, kalau Valen bilang juru selamat banyak, maka kontradiksi dengan Yesaya 43:11. Sementara malaikat sendiri berkata kepada para gembala di Lukas 2 ayat 11, dan para gembala itu saksinya lebih dari satu, karena para gembala, jamak. Dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yang lahir adalah juru selamat. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 11, juru selamat hanya Hasem. Silakan. Ya. Silakan Bro Valen TikTok. Ya kalau orang mau mengarang bebas sih nggak ada masalah kan saya gitu. Berangkat dari pemahaman Zakaria 12 ayat 10 dengan mengatakan Hashem itu tertikam atau tertusuk dengan konsonan Ibrani dakhar, di mana di dalam original teks di dalam Zakaria 12 ayat 10 ada kata Hashem dakhar. Nggak ada. Nggak pernah ada Hashem dakhar, nggak ada. Mungkin mohon izin keduanya bisa saya bantu share screen aja ya biar diskusi kita mengacu kepada data. Silakan Bang Valen lanjutkan sambil saya mencari original teksnya. Original teks ada coba lihat di Kabat itu aja. Kabat Tanah Zakaria 12 ayat 10. Di sana nggak ada narasi bahwa Bang Valen. Ya nggak ada narasi bahwa Hashem itu tertikam. Tadi sore udah gue jelasin dengan praktisi Judaism juga bahwa di sana nggak ada kata Hashem dakhar atau Hashem tertusuk, nggak ada ya. Tapi kalau kalian membaca dari kitabnya Kristen ada. Kenapa? Karena itu memang kitab Kristen doktrinnya supaya Yesus bisa masuk kan begitu. Tapi kalau ngelihat di dalam teks asli, original teks, nggak ada kata Hashem dakhar, nggak ada. Terus untuk masalah Yesaya tadi ya, tidak ada juru selamat. Yang ada silakan Anda klik aja.
penyelamat gitu aja di Elai. Banyak muncul. Artinya di dalam perjanjian lama banyak ya. Ada Ehud, itu yang punya otoritas Hashem gitu. Misal kayak Hashem mengangkat Moshe Rabbeinu sebagai Elohim. Itu Moshe Rabbeinu membawa otoritas dari Hashem, bukan berarti Moshe Mohon Rabbeinu izin, adalah Elohim. kita fokus ke Zakaria 12 ayat 10 dulu Bang Valen. Ini sudah saya temukan ayatnya dan Bang Sam juga barusan mengirim saya. Sepakat Bang Valen dan Bang Sam? Ya, jadi di sana ada enggak itu bisa kelihatan ya? Ada enggak tertulis Hashem Dakar? Kamu baca teksnya yang benar, bukan Hashem Dakar di situ. Loh, kok bukan Hashem Dakar sih gimana? You kan mengklaim. Sebentar, kita baca ya. Kita baca ya, dulu. You baca aja. Oke, memandang kepadaku yang mereka tikam, bukan Hashem Dakar, bukan Hashem tertikam, tidak begitu kata-katanya. Iya, lu kan mengklaim bahwa Hashem itu tertikam. Oke, gue mengklaimnya dari mana? Dari kata-kata mana gue mengklaim? Sekarang gue tanya sama you, Jesus itu teks Ibraninya sudah tampil di situ. Enggak, gue tanya dulu, Jesus is Oke, God. berarti nggak bisa baca ya? Lu kok nggak bisa baca? Oke, silakan baca. Kan gue kan nanya sama you pertama, Jesus itu God bukan? Lu ngomong God. Nah sekarang enggak kita ke substansinya aja langsung bro. Silakan bro. Lu jangan berpolitik, gak usah berpolitik Samuel di sini. Jangan menghindar, Di situ teks aslinya coba lihat. Coba bro kotakin dulu yang saya maksudkan bro Goldian. Pada teks Ibraninya bukan terjemahannya. Ya turun ke bawah. Di bawah di tengah itu. Enggak. Udah benar tadi Zakaria ayat 10 tadi. Nah, itu dia tuh. Nah, itu yang di tengah tuh ada huruf Elai di situ ya. Ada kata Elai di situ. Coba geser yang kata Elai di situ. Udah benar itu. Udah benar itu ada kata Elai di situ di baris ketiga. Baris ketiga itu ada kata Elai. Enggak, tunggu dulu biar gua baca dulu ya. Itu dia. Geser ke kanan dikit. Nah, bukan. Itu yang iya dari situ Elai at Asher Dakari. Asher at yang selanjutnya itu at terus di situ ada Elai at Asher. Nah, selanjutnya itu Asher. Itu Alef di situ. Ini aku bacain ya. Sin, ya. Enggak gini. Jangan menghindar dulu, Valen. Ternyata teks yang kamu kasih sama. Ternyata teks yang kamu kasih sama. Tunggu. Gini, biar gua yang jelasin. Orang gua yang punya kitab. Jangan panik. Goldian, kan saya sudah kirim screenshotnya. Di mute dulu, biar gua jelasin. Di mute dulu. Sabar. Jangan tumpang tindih satu-satu. Mungkin gini Bang Sam, biar Bang Valen mengeksposisi ayat itu, nanti Bro Sam juga bisa menyangga berdasarkan misal linguistiknya dan yang lain-lain. Silakan Bang Valen. Ya, kalau kita ngelihat ya, gua baca dari original teksnya ya. Di situ nggak ada yang namanya Hashem tertikam. Gue baca nih, Wesefakti Albet David. Jadi ada Bet David. Terus habis itu Wi'al Yosef Yerusalem Arwahen Wetahahunim Wehabibitu Elai et Asher. Tunggu dulu, nggak usah celometan dulu ya. Elai et Asher Dakaru. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris cukup jelas ya. And the shall look to me, di situ ada because of those. Jadi nggak pernah ada yang ditikam itu Hashem, nggak ada, justru mereka ya, mereka yang ditikam. Julius mute lo noise Jul. Lanjut Bang Valen. So, gimana nih Bang Valen sudah? Jadi narasi yang disampaikan oleh si Samuel, pertama nih gua tanya Jesus is God. Ini asal muasalnya begini, Jesus is God.
Ya, Yesus itu adalah God. Bagaimana mungkin God itu bisa mati? Dan dia menunjukkan ayat ini gitu loh. Dia menunjukkan ayat ini dengan dengan sebuah perspektif bahwa Hashem ini juga bukan transenden, dia juga bisa mati gitu. Nah, ini adalah klaim konyol gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat narasi yang ada di situ, yang ditikam itu mereka, bukan Hashem gitu loh. Nah, inilah kelakuan dari Bene Edom ya. Kita harus tegas loh. Bene Edom ini kelakuannya kayak begini gitu loh. Merubah ayat-ayat yang ada di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini dirubah demi Oke, boleh kasih saya waktu, boleh saya kasih waktu. Gitu loh. Tunggu dulu, Boleh dulu. kasih saya Gua waktu. lagi ini jangan monolog dong, jangan monolog dong. Bukan monolog ya. Di situ lu menghadirkan Zakaria 12 ayat 10 dengan Iya, kita suatu bahas narasi Zakarianya. bahwa Santai aja, kita bahas itu Zakarianya. bahwa Hashem ditusuk, itu klaim bohong kamu gitu. Kenapa? Iya, Karena maka di kita situ buktikan. Maka kita buktikan. Sekarang Oke, tunjukkan kasih di saya mana, waktu di ya, mana, moderator. di mana di situ bahwa Hashem Oke, tertikam. sekarang gua tanya sama lo. Jangan Kata tanya Asher di sama situ gua. artinya apa? Enggak, Jangan sekarang gua tanya tanya sama sama lo. gua. Kata Asher di situ Di artinya situ apa? juga Kata ada Asher di situ. terjemahannya. Nggak usah lu puter-puter Sebentar, kemana. berarti kan lo nggak tahu Tunjukkan, Ibrani. tunjukkan. Oke. Lu nggak tahu Asher Ibrani di situ gimana? artinya apa? Orang di situ udah ada terjemahannya. Lu itu terjemahan koser lu. Oh, kan katanya jangan pakai terjemahan. Lu jangan menipu, Samuel. Lu Loh, udah kasih tahu lu. Lu enggak, jangan jangan menipu. bilang nipu dulu. Kita Sekarang buktikan dulu siapa penipu. tunjukkan nih. Oke, gue Oke, tunjukkan bahwa lu moderator silakan, penipu. Ya. pelanggaran etika. Gue tunjukkan kalau lu menipu. Oke, Sekarang lu sabar. Aku artikan. buka screen-nya saja ya. Kita bahas by data. Bro Mungkin Goldian, untuk kan tadi saya sudah kirim. Kan saya sudah kirim tadi screenshot-nya. Udah, Ternyata nggak usah sama meragu, kejadian. nggak usah. Lo kok Oke. sama? Sama. Tapi artinya itu gimana? Terus lu mau Mungkin artiin apa aku ini coba? mau Lu kesepakatan artiin apa? antara sabar Bang Valen, teman-teman berdua kita Enggak, pakai gini lu. Bang Samuel Gini setuju lu. enggak? Ya, gimana Bang Valen? Ela et asher dakaru. Ini artinya apa tuh? Gue mau tanya. Ela et asher Oke, kita dakaru. satu-satu. Silakan Kita Bang Sam. satu-satu. Silakan Kita Bang Sam. satu-satu. Pertama, tolong si Valen itu kebiasaan kalau udah blunder dia ngomong terus, bro. Udah, Tolong nggak usah etikanya lu dijaga. ngomong, nggak usah. Lu, gue Ah, beretika. saya- Orang kamu yang Saya belum tunjukin aja. Valennya di mute dulu, Valennya di mute dulu. Oke. Oke, Jadi sabar. gini ya, bro. Et Bro elai host. et Kan ngomong lagi kan. Sabar Bang Valen, sabar Bang Valen. Lanjut gini Bang loh, Sam. mau- Kita ganti. Oke, saya ngomong silakan. ya, tolong jangan dipotong ya. Pertama, kita jaga etika. Saya tidak pernah mengujarkan kata-kata kebencian di sini. Ya, sementara Valen sudah menyinggung masalah pribadi kebencian. Udahlah, Sam. Oke. Lu artiin aja. Sebentar dulu. Elai et Sebentar, itu sebentar. artinya Tolong, apa? host. Tolong nggak usah diteruskan. lu Valen diem bohong dulu gitu. dong, Bang Valen. Bang Valen diem Sabar, dulu. sabar, Enggak, sabar. gua Pak mau Wayu tanya Lai, Pak aja. Wayu Lai, sabar dulu. Elai et asher dakaru. Elai et asher dakaru. Sebentar, artinya ini apa? waktu saya menjelaskan. Itu waktu Oke, saya menjelaskan. jaga room ini tembus 2.500 ya live di 4 channel Bang Zuma, Bang Julius dan Bang Andi dan channel saya. Kita diskusi yang substansial, tak pakai ad hominem dengan atau kata-kata binatang lah, yang substansial. Silakan gitu Bang dong. Samuel dan Bang Valen. Oke. Oke, saya ngomong dulu kasih ya. Samuel ngomong, kasih Samuel ngomong. Iya. Oke, di situ Eli artinya up on me atau on me, kepadaku. Eli. At di situ adalah definite. Ya. Lalu Asher itu yang mana? Seperti contohnya Eheye, Asher, Eheye. Ya, aku ngarang akan lagi ada lu. yang, aku akan ada. Sebentar dulu, Valen. Ya, seperti Iya, orang Eheye, lu Asher. ngarang kok. Loh, sebentar dulu dong, jangan dipotong. Ini gimana nih, udah pelanggaran etika. Valen diem Sekali dulu lagi dong, pelanggaran Valen. etika. Sabar dulu Bang Valen. Ya, sabar dulu Pak Wayu Lai. Saya peringatkan kok, tenang Bang Sam. Saya kasih kesempatan Bang Samuel, mungkin 2 menit cukup Bang Samuel untuk menjelaskan. Cukup kurang dari 2 menit bahkan, ya. Oke, Bang Valen diam dulu. Silakan Bang Samuel. Ya, Kemarin lanjut. Valen bilang versinya beda, ternyata sama ya. Jadi di situ bunyinya Eli et Asher dakaru, dari kata dasar dakar ya, menikam, ketikam, tikam. Nah, jadi Eli kepadaku et Asher yang di situ apa? Ditikam ya, dakaru, ada kata tikam di situ. Nah, sekarang kalau itu Eli adalah aku atau on me atau upon me, maka dia di klausa pertama ya, kata aku di situ adalah Hashem. Begitu juga di Zakaria 12 ayat 7, 8, 9-nya. Jadi kata ganti orang pertama tunggal di sini adalah untuk Hashem.
Berarti Hasem yang tertikam dalam hal ini. Nah, begitu. Bukan mereka yang tertikam, bukan si Hasem di situ. Udah, itu aja penjelasan saya. Silakan. Oke, gua tanggapi ya penipuan publik Bang ya. Valen. Ya, gua tanggapi dulu penipuan ini ya. Itu kan Nggak usah kalau ngomong kita penipuan ngelihat lah. tidak, loh, jelas. Lu diem ya kan? Lu diem. Ini waktu gua. Mungkin kata-kata dikurangin ya yang bersifat apa ya? Ya, etika oke, dijaga, oke, etika siap, siap. Ya. Jadi kalau dikatakan Hasem yang tertusuk bagaimana ya? Kalau mau ngelihat dari teks original ketika kita baca original teks, maka di Kabat itu kan sebenarnya kan ada juga, itu sudah diartikan ya kan. Di sana dikatakan, and I will pour out upon the doors of David and upon the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication, and they shall look to me. Perhatikan, because of those who have been trust-struck. Nah, itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, dan aku akan mencurahkan ke atas keluarga David dan ke atas penduduk Yerusalem roh rahmat dan permohonan. Perhatikan nih. Dan mereka akan memandang kepadaku, dan mereka akan memandang kepada Hasem. Di situ ada kata because. Lalu? Because ditikam Dakaru. Nah, yang nipu dia sendiri kan? Elai et Asher Dakaru. Ya, Elai et Asher Dakaru yang ditikam. Aku yang ditikam. Yang ditikam itu si aku itu di situ. Bro Goldian udah saya kasih screenshotnya ya. Udah ada di saya. Jadi yang penipuan publik siapa? Saya nggak bisa menghakimi ya. Saya nggak bisa menghakimi Bang Valen. Saya bertugas Kan saya sebagai moderator atau moderasi. Mungkin bisa konfirmasi Bang Valen. Mungkin Bang Valen ini lagi menjauh dari perangkat. Nah, mungkin saya baca ulang ayatnya ya. Nah, di sini dikatakan, and I will pour out upon the house of David and upon Oh ya, silakan Bang Valen. Dengar, tadi sempat terputus. Ya, jadi kalau kita ngelihat di dalam teks terjemahannya juga, di sana dikatakan, dan mereka akan memandang kepadaku. Terus ada kata because kan di dalam bahasa Inggris. Dan mereka akan memandang. Itu yang mana? Yang lu baca nggak usah. Gua kan ngambil dari terjemahan. Ya, dari original teksnya. Gua udah baca original teks. Di situ ada juga terjemahan dari original teks. Ya. Dan mereka akan memandang kepadaku karena mereka yang telah ditikam. Nah, yang ditikam siapa? Mereka apa Hasem? Nggak ada kata mereka kedua. Loh, kok nggak ada kata? Mana kata mereka di situ kedua? Gini. Ketahuan menipu ya. Nggak usah. Lu kok menipu? Sekarang gini ya, sebagai orang adil, Goldian, lu baca terjemahan di dalam bahasa Inggris. Ada nggak kata mereka di situ? Oke. Emang nggak ada kok jadi ada kata mereka di situ? Oh, enggak ada kata mereka. Sebagai juri ya, kalau kita sama-sama dua otot-ototan. Oke. Sabar ya. Oke, saya buka lagi ya. Silakan Goldian untuk menerjemahkan ya. Ini biar adil gitu loh. Biar kelihatan siapa sih penipu sebenarnya. Oke, sabar. Tolong jangan attack person gitu ya. Oke. Untuk keduanya. And I will pour out open the house of David, dan aku akan mencurahkan roh ke bawah rumah David, and upon the inhabitants of Jerusalem of spirit of grace and supplication, dan roh permohonan atas penduduk Yerusalem. Kurang lebihnya begitu ya. And they shall look to me because of those who have been trust-struck. Nah, dan mereka akan melihat aku, yang have been, yang telah mereka tikam. Jadi yang ditikam siapa? Yang telah mereka tikam, yang ditikam kan si aku. Mereka. Enggak dong, yang mereka tikam. Ini kayaknya ini and they shall, dan dia akan melihat aku because of those who have been trust-struck. Karena mereka yang telah ditikam. Mana tikamnya di situ? Karena mereka yang telah ditikam. Sebentar. Gimana sih? Because of those who have been thrust through. Iya, mana kata tikam di situ?
Loh kok mana kata tikam itu udah Loh, trust diartikan itu apa? karena Trust itu mereka apa? yang telah karena mereka yang telah ditikam. Oke, berarti ketahuan ya penipunya ya. Loh, yang Nggak ditikam boleh gitu, siapa? nggak boleh. Di situ kata trust mana ditikam? Trust true Loh, mana? karena mereka yang telah ditikam itu kalau ditranslate Nggak udah itu ada, coba di teks Ibraninya nggak begitu. Di teks Goldian Inggrisnya nggak ada kata enggak. Oke, Goldian lu sabar dulu, translate. sabar di dulu. dalam Lu bahasa Inggris translate nggak ada aja. mereka. Di dalam bahasa Inggris nggak ada mereka. Enggak, Oke, sabar lu dulu. translate aja. Oke, kita mending buka Bible Hub, walaupun ini dari Kristen mungkin juga Kalau pakai Bible Hub tinggal dia. Enggak, Kalau ini pakai lo, Bible ini Hub lo, tinggal dia. Goldian, Iya, Bang Valen. lu copy paste itu terjemahan Inggris, lu translate ke Goldian. bahasa Indonesia. Goldian kita buka sambil Bible Hub. sabar. Buka Bible Sabar, Hub. kita sambil belajar bahasa Inggris, mungkin saya copy paste lalu kita taruh Google Translate ya, sesuai Iyalah. Nggak, buka dulu Bible Hub-nya. Tadi lu udah ngomong buka Bible Hub. Enggak, Bible Hub itu bukan nanti milik juga saya buka Judaism. Bang Valen. It's okay, santai. Iya. Saya berusaha fair. Santai, Ini juga santai, Valen. saya sediakan ya biblehub.com sudah saya buka. Yes, Ini saya yes. sesuai permintaan. Saya di sini cuma memoderasi dialog ya sebagai tuan rumah yang berwibawa tentunya. Oke, and I will pour out open the house of David, dan aku akan mencurahkan ke atas keluarga David, and upon the inhabitants of Jerusalem, dan ke atas penduduk Yerusalem, a spirit of grace, the roh rahmat dan permohonan, and supplication, ini dan permohonan ya, and they shall look to me, dan mereka akan memandang kepadaku, kata tuminya ini ya, because of those who have been touched, karena mereka yang telah ditikam, kata trust ini ya, kalau saya tidak salah, dalam kurung with sword, dengan pedang, and they shall mourn over it as an mourn over an only son and shall be in, dan mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggalnya dan akan merasakannya. Lalu therefore and one is embittered of a firstborn. Lalu seperti seorang meratap kepahitan karena itu, seperti orang sakit hati karena anak sulung. Kurang lebihnya di Google Translate ya. ini. Sebentar ya, Bro Goldian. Tolong dengerin saya. Itu kata anak tunggal tuh nggak ada di situ. Di situ dalam teks Ibraninya adalah hayahit. Ha itu kata ganti orang ketiga. Only son. Iya, itu terjemahan Inggrisnya itu salah. Dalam teks asli Ibraninya itu hayahit, tidak ada kata anak di situ. Hayahit itu sama dengan kata Hashem, namanya. Jadi ha itu nya. Jadi hayahit adalah tunggalnya. Nya di situ adalah Hashem. Gitu. Terus kata sulung, anak sulung itu nggak ada anak sulung. Di situ habakor. Artinya ha lagi-lagi nya, kata ganti orang ketiga tunggal. Bakor sulung, sulungnya, kesulungannya. Itu dia. Nah, terus yang tadi bahasa Inggris itu diterjemahkan because, itu bukan because itu. Itu yang contohnya sama seperti di Keluaran 3:14. Eheye asher eheye. Aku akan ada, yang aku akan ada, bukan aku akan ada karena aku ada, bukan. Nah, jadi di situ bentuknya imperfect. Eheye asher eheye. Nah, sekarang kita kembali pada kata asher, pada kata di situ. Asher itu bukan because, yang. Loh, kok asher bukan because? Bukan because. Dari mana asher itu bukan because? Kalau asher bukan because, maka eheye asher eheye jadi gua salah. Tanya sama Ayu. Asher di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Inggris di biblos.com, sebentar di dalam biblos.com. Oke, sekarang Bro Goldian buka biblos.com coba. Ya, Oke, sabar ya. Ya, gua sabar. nggak pakai biblos. Gua nggak pakai biblos. Ya, nggak apa-apa. Kan gua sabar. Teman-teman tolong di-mute dulu biar Bang Valen sama Bang Samuel menyelesaikan diskusi ini mungkin 5 menit lagi insyaallah. Oke. Gini loh ya. Tadi kan gua pakai Bentar dulu, Goldian buka dulu, silakan. Lu jangan mohon izin gitu Bang Valen. Nanti bisa kita kritisi bersama-sama. Oke. Yang lain mohon izin ya. Ya, Pak Wahyu mohon izin. Insyaallah saya fair kok jadi moderator. Mantap Goldian, I love you, Bro. Oke, love you too. Tapi aku nggak gay ya, Bang Sam. Gua ajak mancing besok. Oke, ya gue tunggu di Surabaya, Pak Wahyu. So we log out in Bible Hub. Of course, man. Oke, silakan Bang Sam. What do you want in here? Ya baca aja seperti sama itu kata Asher itu apa di situ?
Dan biblos.com di biblos.com lebih interlinear. Kalau yang tadi itu terlalu ditambah-tambahin panjang, ada dalam kurung lagi. Nah, coba sekarang baca biblos.com. Siapa? Ini Aser Whom itu Kita siapa cek untuk bentuk sebentar. concordance-nya ya. Sebentar kita cek concordance-nya. Oke. Oh, what the hell? Sebentar. Salah aku. Whom itu bukan siapa tapi yang mana. Gitu. Masa bahasa Inggris nggak ngerti sih? Tahu lah. Oke. Kalau whom tuh yang mana? Aser ini definisi Aser by strong concordance, who with that. Bisa siapa, bisa yang mana, bisa itu. Nah, kalau because itu beda udah sama bahasa Inggris. Because itu udah beda. Oke? Nah, silakan jadi Bang Valen. Saya hanya Entar dulu, sebentar. Jadi dari mulai Dibuka kata lagi. ally, sebentar ya. Tolong dulu dibuka tadi, jangan langsung dimatiin. Dari mulai kata ally at Asher Dakaru secara interlinear, maka ally kepadaku, terus yang ditikam. Itu kalau interlinear, nggak boleh ditambah-tambahin. Karena yang disajikan oleh Valen sama dengan teks yang ada di biblos.com, Ibraninya sama. Tapi pas penerjemahannya yang tadi dari ke bahasa Inggrisnya yang di bawah Valen itu tidak interlinear, sudah ditambah-tambahkan. Karena kata saya ulangi, ely at Asher Dakaru, ely di sini kepadaku yang ditikam. Dakaru di sini. Yes, Bang Samuel. Yes, Bang Samuel. Sabar Bang Wahyu Ilahi, jangan seperti penonton bola. Iya, Kita sini gue yang bisa hadap sini. Sini gue yang Oke, udah hadap selesai belum? Oke, udah Oke, selesai silakan belum? Bang Valen. Sabar Bang Sam, mungkin Ya, closing jadi statement untuk begini. keduanya ya. Ya, jadi begini ya. Kalau pakai biblos itu kan dari Kristen ya kan. Yang gua pakai itu adalah dari original text ya. Kalau udah ditranslate tadi itu kan ada terjemahan, ada original text, ada bahasa Inggrisnya. Yang ditikam itu jelas mereka gitu. Jadi nggak ada narasi di dalam tanah itu bahwa Hashem tertikam. Bagaimana bisa mungkin Hashem itu tertikam? Orang original teksnya aja nggak ada di situ Hashem tertikam. Nah, ini adalah satu narasi yang digunakan oleh perspektif kekristenan untuk memasukkan bahwa Yesua itu adalah Hashem. Padahal kalau kita flashback di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim nggak pernah ada. Bahkan dalam PB sendiri nggak pernah ada. Yesus mengklaim, contoh misal, Yesus ngomong, Ani Hashem Shemi, nggak pernah ada, ya kan? Jadi nggak pernah ada narasi di dalam Judaism bahwa Hashem tertikam, nggak pernah ada. Yang ditunjukkan sama Samuel itu penipuan publik gitu loh. Kenapa? Karena lu diem dulu, gua kan lagi nerangin, lalu nggak usah kepanasan. Nah, kalau lo nyerocos boleh. Kalau gua ngerocos nggak boleh gitu. Oke, gua keluar aja. Goldian, Sabar terima dulu kasih. keduanya. Sabar Jangan dulu ngambek keduanya. Saya selalu memotong kok ketika ada mungkin lawan bicara seperti tadi Bang Herdi dan Bang Samuel. Bahkan Islam ikut-ikut saya potong kok. Iya, maksud aku penjelasan Valen nggak usah diulang-ulang gitu. Silakan lanjut. Nggak usah diulang-ulang. Emang hemat waktu lah. Itu kan dia ngulang-ulang aja itu, gitu loh. Sudah jelas sekali lah. Yuk. Jadi begini ya, Bro. Oke, Bro sabar host. teman-teman, saya tengahin ya. Ganti Kita yang lain ya. berdiskusi di Jangan sini. ganti. Oke, Tadi udah kita jelas. diskusi di sini bisa panas-panasan, tapi kita tetap cinta damai. Yang penting tidak Iya, keluar kata-kata aku cinta binatang, kamu, host. hewan atau oke, I love you too, Samuel. I love this Yang thing. penting kita akademis. Permisi. Oke, Sekarang silakan begini yang teman-teman, sebentar ya. Saya Saya tambahin dulu sedikit, nanti saya serahkan sama teman-teman yang lain. Saya berhenti, oke? Saya tapi tetap menyimak. Sekarang kita pakai logika, teman-teman. Di situ Eli at Asher Dakaru itu ada 4 suku kata. Lihat ya, 4 suku kata. Maka menurut kajian interlinear, maka suku kata yang dipakai untuk diterjemahkan ke bahasa lain pun harus dengan 4 suku kata. Logikanya begitu. Nah, ketika si Valen tadi menghadirkan versinya dia, secara Ibrani, teks Ibraninya sama dengan yang di biblos.com. Tetapi pas diterjemahkan, terjemahan Inggris yang di Valen itu lebih dari 4 suku kata. Logikanya di mana? Silakan lanjut. Menurut saya ini tidak perlu dijawab. Teman-teman yang punya logika silakan bertanya. Mungkin sedikit Ustadz Alwan, saya sedikit menerangkan ya. Jadi sahabat-sahabatku yang di luar sana yang tidak tahu, kaidah penerjemahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interlinear, yang kedua itu statis tetap gitu, dan yang ketiga itu terjemahan bebas seperti yang dilakukan LAI. Entah saya tidak tahu Habat itu pakai kaidah yang mana, tapi saya tidak mau menjudge atau menyalahkan karena saya tidak memiliki hak otoritas. Tetapi
Habat juga memiliki hak otoritas. Bagaimanapun Bible Hub juga menerjemahkan interlinear itu juga baik, juga bisa kita akses soalnya. Zaman 4.0 itu sangat mudah sekali untuk mencari sebuah kebenaran dan tentunya bukan pembenaran. Oke, itu saja. Silakan Ustadz Awang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke masalah Zakaria 12 ayat 10, ini kajian yang sebenarnya pernah dijelaskan dan dibahas. Jadi kalau Bang Valen misalnya merasa itu adalah koreksi daripada terjemahan, itu benar bahwa beliau dari sisi Yahudi itu adalah bentuk salah satu fallacy ya. Kalau kita sedikit kaitkan dengan sesuatu yang dimasukkan, interpretasi yang dimasukkan ke dalam Bible itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita kembali ke Zakaria 12 ayat 10 itu kan di situ kan sebenarnya Yohanes ya, kalau kita asalnya itu Yohanes itu ingin coba untuk Kemute Ustadz Alwan. Ustadz. Ya, tunggu satu mau tutup pagar dulu, tunggu. Oh, oke, tafadhol. Oke, sebelum Saya dulu. Ustadz. Oke, silakan Bang Andi. Kita lanjut. Setelah itu juga Bang Zuma ya, sambil Kita lanjut. Ustadz Alwan tutup pagar. Sebentar ya Bang Andi. Ustadz Alwan juga sudah. Tafadhol Oke, Ustaz. silakan. Tafadhol Ustaz. Iya, jadi Bang Valen itu berusaha untuk kurang lebih menjelaskan secara eksplisit ya tentang bagaimana perubahan makna daripada whom, yang mana itu atau asher itu yang whom, yang diartikan whom itu yang kemudian menjadi problematik kan, sehingga seolah-olah itu yang menjadi objeknya itu adalah asher itu sendiri. Tapi kalau di konsep daripada orang Yahudi, dia lebih ke condongnya itu kepada concerning whom. Ini agak sedikit beda ya, whom dengan concerning whom itu penerjemahan yang benar menurut mereka. Sehingga dia tidak menjadi seperti penerjemahan orang Bible. Makanya kalau tadi Bang itu ngambilnya dari bible.com atau apa, jelas pasti beda lah. Baik terjemahan Inggris Indonesia pasti ngikuti konsep daripada penerjemahan Yohanes kan, mengartikan bahwasanya me yang dimaksud di situ adalah Yesus. Dan Sebentar. Kok penerjemahan Yohanes nggak ada Yohanes zaman Zakaria, bro? Bukan begitu. Maksud saya ketika misalnya ketika diterjemahkan itu ke Septuaginta misalnya, itu mereka merujuk kepada Di Septuaginta juga ego eimi. Di Septuagintanya ego eimi. Saya sudah konfirmasi dengan Ibu Rita Wahid. Nggak apa-apa. Nanti kita coba ini referensi yang saya baca. Buka Septuagintanya. Ini sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Nah, jadi ketika misalnya kalau misalnya di penerjemahan Gospel Yohanes itu kan dia mengutip juga dari Zakaria kan. Nah, ketika misalnya diterjemahkan itu, maka yang diterjemahkan itu dia mengartikan him whom they pierce gitu. Him whom they pierce. Yang harusnya adalah whom concerning whom they pierce, bukan they have pierce juga. Karena kalau they have pierce itu kan kemudian menjadi kayak dalam Islam itu dalam Arab itu kayak apa? Naibul fa'il yang dikenai pekerjaan sebagai objek gitu. Nah, jadi ini memang dilematis. Makanya kalau saya sih ini mungkin teman-teman yang di luar pada tidak ngerti ya. Pada dasarnya ini masih debatable kok. Anda buka referensi-referensi perbandingan terjemahan. Jadi kalau misalnya Bang Valen mengatakan ini penipuan publik, itu mungkin dari perspektif dia menganggap bahwasanya ini sebenarnya terjemahan yang kurang pas, dan Anda bisa buka literatur Judaism ketika mereka menganalisis Zakaria 12 ayat 10 itu. Begini, kita gunakan logika ya. Iya dong, Sam. Lu ngomong sendiri jangan monopoli dong. Habis ini saya sedikit ya. Jadi gini ya, di situ tidak perlu jadi dilema. Dua jam dengan siapa nih? Kamu ngomong terus. Oke, sabar dulu, Bang Samuel. Kita kasih kesempatan nanti Bang Samuel juga bisa mengantitesa apa yang dipaparkan oleh Ustadz Alwan. Karena ini masih linear dengan bahasan saya, masih linear. It's okay. Yes, I know. Ustadz Alwan sudah cukup atau mau ditambahkan? Sementara itu dulu. Saya cuma ingin bantu menjabarkan apa yang dipaparkan Valen tadi. Ya. Oke, tafadhol. Yang penting teman-teman di luar sana mendengarkan itu bisa cross check mana yang benar dan mana yang salah ya. Karena sekarang 4.0 cari informasi itu
Mudah banget. Silakan Iya, Bang iya, Handi. iya, maksudnya gini, sebentar, satu lagi terakhir. Maksudnya gini, Tafadhol. jadi kata Ed Asher itu kan pertama itu jarang sekali di dalam Bible kan pakai kata Ed Asher itu. Kemudian kalau dia kayak bersamaan digabung begitu, itu selalu bermakna concerning whom. Nah, itu kan yang jadi penerjemahan. Jadi kalau misalnya siapa namanya? Diartikan di bible.com atau apalah punya orang Kristen jadi whom saja, itu kan yang dipermasalahkan orang Yahudi. Nah, tentu kita nggak bisa merujuk kalau misalnya tadi cara daripada Samuel, coba kamu buka ini, buka itu, dan itu sumbernya dari Kristen juga, ya pasti kan kembali ke situ juga. Tapi konteks daripada Ed Asher, ya ini digabung ya, tidak terpisah ya, itu kemudian yang diartikan sebagai concerning whom. Gitu. Bukan, tidak pernah diartikan hanya whom saja, itulah yang dianggap sebagai pemalsuan itu. Nanti saya rasa Bung Samuel tahu apa beda daripada concerning whom dengan whom itu saja. Silakan. Oke, silakan sebelum Bang Samuel nanggapi, saya kasih Bang Handi dulu. Silakan Bang Handi. Iya. Alhamdulillah dapat giliran 2 jam nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi topiknya kan tauhid gitu ya. Tauhid tadi udah diterangkan oleh Banyuma. Tauhid kita yang muslim itu sangat mudah diterangkan gitu. Anak saya suruh nerangin tauhid gampang. Tinggal baca surat Al-Ikhlas, selesai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Apalagi serupa dengan makhluknya yang pernah jadi mayat. Ya, tidak ada. Itu pencipta menjadi mayat kemudian kembali menjadi pencipta. Waktu saya berikan ke Bro Palen dan Bro Samuel, tolong dijawab pertanyaan singkat saja bahwa ini yang kedua kali saya mendengar Bro Samuel bahwa Hasem itu mati tertikam, tergantung di tiang salib. Ini yang kedua kali saya dengar nih. Pertanyaan saya, kedua aja ini, dijawab singkat aja. Bro Palen, apakah Anda setuju kalau Hasem dan Yesus itu sama dan itu pula yang tergantung terkutuk di tiang salib? Bro Palen boleh jawab dan Bro Sam boleh jawab. Sekian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bang Valen keluar, hanya ada Bang Sam. Silakan Bang Sam. Jadi simpel aja bro, Anda kan membuat pertanyaan yang sebenarnya selinier dengan yang kita bahas Zakaria 12 ayat 10. Maka kalau kita bisa menemukan konklusi daripada kata Eli et Asher Dakaru, maka itu sudah terjawab. Bukan saya yang menjawab, tapi Zakaria 12 ayat 10. Itu saja. Jadi cukup. Artinya Anda setuju kalau Hasem terbunuh? Tertikam. Iya. Tertikam, Hasem sendiri yang terbunuh. tertikam. Iya. Hasem terbunuh. Baik. Iya, Waktu Hasem terbunuh itu, waktu Hasem terbunuh di tiang salib menjadi mayat 3 hari 3 malam, siapa yang menjaga alam semesta? Oke. Di dalam konteks Keibranian, dalam kitab-kitab perjanjian lama, ketika Yehova turun dalam awan berdiri dekat Musa, lalu Yehova berseru kepada Yehova yang ada di langit, yang ada di sorga, et Asamaim. Jadi ketika dia turun ke bumi, enggak di sorga enggak kosong. Makanya Elohim itu adalah ruah yang disebut dengan bentuk jamak El ditambah Im jadi Elohim. Ketika Allah itu menyertai 1 juta orang yang sabar, itu dia nggak ngantri, sejuta-sejutanya disertai. Ruah Elohim itu tidak terhingga. Jadi begitu pengertiannya. Bro, Hasem ini lo mati yang terkutuk. Hasem itu Allah sang pencipta itu loh. Sebentar. Mati terkutuk. Mati Sebentar ya. 3 hari 3 malam. Terus yang menjaga alam semesta siapa? Kan udah saya jawab tadi. Ya, ketika Hasem turun ke bumi, ketika roh Hasem melayang-layang, sebentar bro. Ketika roh Hasem melayang-layang di permukaan air, di surga nggak kosong. Gitu. Jadi kita harus pakai total skriptura ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Roh Hasem melayang-layang itu di surga nggak kosong. Ketika roh Hasem melayang-layang, terus yang mengatur alam semesta siapa? Sekalian aja itu ditanya kan gitu. Nah, terus berarti lu Tritunggal juga dong kalau gitu. Gimana ente ini? Oh, jadi mau bahas Tritunggal nih? Lu jadi Tritunggal tuh ya kalau ngomong kayak gitu, bro. Oke, mau saya jelasin Tritunggal? Nggak usah. Mau saya jelasin Tritunggal, kok larinya ke Tritunggal jadinya? Iya, Hasem jadi larinya ke Tritunggal? Dengerin dulu. Hasem terbunuh di tiang salib jadi mayat 3 hari 3 malam. Lu tahu kan Hasem sang pencipta alam semesta. Baca dulu semuanya. Sebentar dulu. Baca dulu di situ. Ini kan sebentar mati Hasemu ini. Mati Hasemu. Di situ kan. Sebentar. Iya. Matinya itu seperti ketunggalannya. Tunggal di situ, Yahid, dalam bahasa Yunani koinenya adalah monogenes.
Jadi yang tertikam itu Hashem, tetapi ketunggalannya yang adalah dagingnya. Lalu di selanjutnya adalah Habakor, kesulungannya. Jadi yang tertikam itu memang Hashem, tetapi bukan roh yang terbunuh. Ketika kamu tertikam, yang mati bukan rohmu, tetapi kedaginganmu. Makanya di situ di bawah dijelaskan Hayahid, ketunggalannya. Itu bukan anak tunggal, salah tuh. Tapi Gitu. mati 3 hari 3 malam loh Hasemu itu. Iya, kan larinya kemana-mana jadi 3 hari 3 malam jadinya sekarang Iya memang, ke topiknya emang kan Hasemu tertikam di tiang salib, ditikam lambungnya mati, Hmm. dikubur 3 hari 3 malam. Oke, saya tanya yang mati roh apa daging? Saya tanya yang mati roh apa daging? Sabar Yang mati Daniel. Bentar. Ya. Saya 5 menit Bang Handi dan Bro Sam ya TikTok. Setelah itu saya kasih kembali lagi Gurunda Zuma dan Le Jose karena Le Jose Iya. juga Oke. belum mengutarakan apa yang berhak diutarakan. Saya mau Silakan tanya 5 Bang menit Handi Bang Handi. boleh? Sabar dulu Daniel Haning. Sudah Ya, ada Pak pemanasan, Guru. Oke, gini deh. Daniel. Begini deh, Oke. begini sebentar ya. Saya kayaknya terlalu banyak bicara nih, saya nggak enak sama bahkan dengan teman Kristen yang lain. Tapi saya tutup dulu begini ya, Bro Handi ya. Nah, jadi di sini Zakaria 12 ayat 10. Sorry, suara saya kedengeran? Dengar, Ya udah. lanjut. Dengar, oke. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 10 yang tertikam Hashem. Ketika saya tertikam ketika saya ditikam yang tertikam saya. Tetapi yang mati benar-benar tertikam itu bukan rohnya. Roh nggak bisa ditusuk, Bro. Gitu. Roh ditembak pakai AK-47 juga nggak bisa kena. Yang kena itu kedagingannya, yaitu kesulungannya, ketunggalannya. Saya rasa udah Baik, cukup. Oke, baik, saya simpulkan juga. Saya rasa udah cukup. Baik, jadi Silakan saya persilakan kepada saya- Daniel Haning. Ya. Oke, saya thank you simpulkan dulu. Samuel. Saya Sabar simpulkan dulu. Bang. Ya, tafadhol Ustaz. Biasa- Silakan Bang Handi. Saya simpulkan setengah detik. Artinya Hasem pernah mempunyai fisik. Hasem adalah kedagingannya ditusuk. Hasem terhinakan. Hasem digantung di tiang salib. Hasem mati, tapi rohnya nggak bisa. Ya siapa juga yang bisa menganiaya roh? Belum ada pernah saya lihat orang menganiaya roh. Makasih, Goldian, standby. Oke, thank Ya, you. saya- Sebelum ke Gurunda Zuma, silahkan Ustadz Alwan mungkin 2 menit. Iya, jadi begini, mungkin biar teman-teman paham, saya sederhanakan ya konteks perdebatan antara si Valen dengan si Samuel. Nah, si Samuel mengatakan bahwasanya Et Asher itu jelas Hashem kembali kepada Hashem. Jadi Hashem yang tertikam, karena kan dia meyakini bahwasanya Mantap Zul. Lanjut. sebentar ya. Ya. Saya Alwan. Oh, mantap Alwan. Betul katamu betul. Lanjut. Jadi Anda kan kemudian menganggap bahwasanya Yesus itu adalah sebagai oneness ya, bahwa kesatuan mereka itu sebenarnya pribadi yang sama. Nah, saya gini sebenarnya, kalau tadi kan Bang Valen mengatakan bahwa Anda sebenarnya sedang melakukan pemalsuan daripada penerjemahan itu karena ada dasarnya gitu. Jadi Bang Valen itu tidak asal ngomong gitu. Ketika misalnya dia mengatakan bahwa di Zakaria 12 ayat 10 itu tidak mengacu. Jadi kalau diterjemahkan Et Asher itu sebagai whom, yang artinya dia itu sendiri, whom ya, itu kata ganti kembali yang mana, yang dia kembali kepada Hashem, itu yang ditentang oleh Bro Valen gitu. Cuman mungkin emosional atau gimana sampai tiba-tiba pergi. Nah, begini, dasarnya adalah ketika Et Asher itu kan digabung ya, Et dan Asher. Kalau itu digabung itu jarang sekali. Saya mau tanya Bang Samuel dulu, pernah dapat Et Asher itu digabung di mana lagi? Selain di Ezekiel, selain di Zakaria 12:10 belum dapat kan ya? Belum menyelidikinya yang lain. Saya fokus di sini. Iya, nah saya kasih pandangan dan inilah kemudian kajian daripada, karena saya sedikit pernah baca gitu. Nah, di dalam Yeskiel 36 ayat 27 kata Et Asher itu juga digabung juga. Dan di situ tidak ada itu dipakai kata whom sebagaimana yang Anda mengartikan itu. Nah, karena itu memang Karena kan memang konteksnya kan bukan sebentar untuk Bro menjelaskan. Samuel. Gantian ya. Iya. Nah, dan itulah yang kemudian menariknya kata ada di Septuaginta itu tidak ditranslate Et Asher itu sebagai whom yang sebagaimana kamu tafsirkan tadi. Jadi kalau Anda buka Septuaginta nanti Anda bisa cek sendiri Yeskiel 36 ayat 27 ya, dicatat Yeskiel 36 ayat 27 di sana dikatakan bahwasanya terjemahan Et Asher itu tidak pernah diterjemahkan sebagai whom. Jadi itu tidak pernah merujuk kepada Hashem itu sendiri. Sehingga itulah ya ketidakkonsistenan gitu. Karena kalau dari sisi penerjemahan Yahudi, kata me dan him itu dua pribadi yang berbeda. Kemudian ketika menerangkan tentang yang ditikam itu jelas bukan Hashem. Yang ditikam itu jelas adalah mereka itu.
Jadi yang menarik ya, menariknya begini sebenarnya. Dan ini agak sedikit dilematis. Meskipun nanti Anda akan mengatakan, oh yang ditikam itu kedagingannya, bukan atau kemanusiaannya lah ya, bukan rohnya, begitu kan ya? Benar nggak semua? Iya kan? Ya sekarang dikembalikan kepada kamu saja. Kalau kamu ditikam, itu yang tertikam apamu gitu loh. Iya, itu pengertian yang saya ingin cuma tegaskan saja. Tapi back to kembali kepada masalah penterjemahan tadi. Jadi sekali lagi ketika et asyar itu digabung, itu ada contohnya. Anda bisa lihat contohnya di Hizqiyal 36 ayat 27, itu tidak diartikan hum. Nah, kalau misalnya Anda mengambil dari terjemahan bible.com, apapun kristen.com, nasrani.com atau apapun, ya jelaslah mereka akan mencoba untuk mengikuti arah terjemahan itu, dan itu yang dikritisi oleh Yahudi. Ya saya pikir itu aja. Mungkin biar Bro Samuel biar jelas. Di dalam Septuagintanya. Di dalam Septuagintanya itu prosmi kepadaku anon sebab kator kesanto, mereka memperlakukannya tidak hormat. Udahlah. Jadi bukan mereka yang diperlakukan tidak hormat, bukan word step atau word ditusuk apa sih bahasa Inggrisnya, stamp ya. Bukan, nggak ada kata word di situ. Jadi di situ mereka yang melakukan itu, bukan mereka dilakukan gitu. Udah ambil kalian. Tuhannya namanya Hasim tertikam, udah. Oke, sabar Bang Daniel Haning, brother baru masuk. Mungkin saya kasih ke Gurunda Zuma dan Lei Jose tentang tauhid dan trinitas. Lei Jose bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, tafadhol Gurunda Zuma, mungkin dikasih sedikit penghantar kepada Lei Jose. Kita bisa attack and counter attack terus battle. Silakan Gurunda Zuma. Baik, terima kasih ya. Jadi adalah satu hal yang wajar ketika kemudian teman-teman Kristen itu mencari data, mencari dalil dalam kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Tuhannya yang adalah makhluk, adalah pencipta alam semesta. Meski ya seperti yang kita dengarkan tadi, hanya cocokologi saja. Ketika dikatakan et aser dakaru lalu kemudian diterjemahkan itu adalah Yesus yang nanti ya, tapi sudah digambarkan, sudah dinubuatkan. Mereka lupa bahwa di dalam kitabnya Bani Israel itu banyak kata yang menerangkan tentang esensi Allah, esensi Tuhan. Seperti misalnya ketika Allah diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Yotefafe kakibor yese. Bagaimana kemudian Allah itu turun berperang, melumpuhkan lawan-lawannya. Dan itu tidak terjadi terhadap Yesus. Allah keluar berperang seperti pahlawan. Itu tidak ada pada Yesus. Lalu kalau kemudian kita balik lagi, ya, kalau orang Kristen mengambil nubuatan dari kitab-kitabnya orang terdahulu untuk mendudukkan Tuhannya mereka, bahwa Hasim adalah Yesus. Sekarang kita balik. Apakah kemudian ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Lukas bahwa tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Taurah dan seterusnya, bahwa Mesia akan mati di antara orang mati tersebut, kemudian Mesias itu akan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah ternubuatkan. Tidak ada sama sekali. Sampai hari ini tidak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan nubuatan itu. Tapi kalau mau mengais-ngais nubuatan tentang konsep ketuhanannya Kristen, dengan mudah mereka bisa melihat itu. Lalu kemudian bisa jadi juga diambil nanti ketika Yakub itu bergulat dengan Tuhan, dan lalu kemudian Tuhan kalah. Nah, mereka bisa cocokkan itu. Yesus bergulat dengan orang Yahudi, bergulat dengan Romawi, dan Yesus kalah. Bisa. Semua itu bisa. Tapi apakah seperti itu konsep yang diberikan dari kitab suci tentang Sang Pencipta alam semesta? Tentu tidak. Karena Allah telah menerangkan siapa dirinya. Di dalam kitabnya Bani Israel, jelas seperti yang saya terangkan tadi. Bahwa Allah tidak pernah dibentuk. Nah, lalu kemudian ada lagi yang mengatakan, oh iya memang tidak pernah dibentuk. Larinya kepada Kejadian 1 ayat 26 atau Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dirinya. Lantas kemudian memang seperti itulah adanya. Jika demikian, berarti nubuatan demi nubuatan tunjukkan di mana Hasim itu pernah dilahirkan. Di mana Hasim itu pernah dikandung oleh manusia. Sehingga yang namanya manusia yang kemudian dicocok-cocokkan, dilahirkan, dikandung, dan seterusnya. Itu di mana? Oke, Hasim ditikam, Yesus ditikam. Hanya itu aja.
Yesus ketakutan, Yesus kelaparan, Boleh Yesus saya counter mati, nggak dulu daripada Yesus kepanjangan? dikubur. Mana Sabar dari Bang Sam, sabar. nubuat-nubuat? Lanjut, Gurunda. Makanya tadi muncul pertanyaan, apakah kemudian Yesus itu bisa membuat dirinya menjadi sang pencipta alam semesta? Oke, kalau kita ikuti alurnya, Hasem menjadikan dirinya menjadi manusia melalui prakarsa daripada Yohanes 1 dan seterusnya. Hasem menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia, bisakah dia menjadi Hasem kembali? Sementara setelah dia menjadi manusia, dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian kalau tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana caranya si manusia ini bisa menjadi Hasem kembali? Ya, saya kira itu dari saya. Jadi kalau Kristen mengambil ayat-ayat dari kitabnya Bani Israel mencocokkan Tuhannya mereka sehingga Yesus itu menjadi Tuhan, itu wajar. Ya, tapi benang merahnya tidak ada. Karena Yahudi lain, Kristen lain. Kristen hanya mengambil terjemahan kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan mereka layaknya seperti Tuhannya Bani Israel. Demikian. Terima kasih Bang Juma telah pakai buku Terima Tafa kasih Sudarman. Bang Zuma. Terima kasih ya, Sama-sama. diskusi kita malam hari ini semakin ngeri-ngeri sedap ya, data-data itu keluar secara substansial. Oke, sebelum kita lanjut, kasih kepada teman-teman Kristen yang akan menanggapi secara substansial, saya kembali izin untuk share apa program yang dilaksanakan oleh Gurunda Zuma ya. Ini teman-teman lebih lengkap bisa dicek di channelnya Gurunda Zuma, yaitu Zuma menyiapkan kendaraan menuju jannah bagi netizen. Jadi singkatnya, Gurunda Zuma mempunyai sebuah program yang Masya Allah sangat baiknya, mengadakan pendidikan bagi mu'alaf. Karena kita semua tahu banyak mu'alaf, tetapi jarang sekali mu'alaf yang dididik menjadi Islam yang kafah, fisilmi kafah. Untuk teman-teman yang bergerak hatinya atau memiliki uang yang lebih, atau bahkan yang lebih-lebih ya, bisa berdiskusi di nomor rekening Bank BTN, yaitu nomornya 0040301503 kali 1229 atas nama Nur Alim. Insya Allah kalau teman-teman menginfakkan rezekinya, insya Allah Allah akan membalas berlipat ganda. Terima kasih. Silakan Lei Gema Jose mana? yang Ya, Gema kok nggak dibilang? Gema dong. Oh ya, untuk Gema besok kita kasih sesi lain, Bang Wahyu Ilahi. Silakan Lei Jose menanggapi apa yang disampaikan Bang Zuma karena Iya. belum bicara, Lei. Ya, terima kasih semuanya. Jadi teman-teman, segala misteri Tuhan itu di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru ya, katakan bahwa semuanya itu rahasianya itu hanya ada di dalam diri Yesus gitu. Nah, jadi murid-murid Yesus itu ya, orang Kristen itu kan awalnya orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang dinilai teman-teman pagan gitu ya, ajaran-ajaran pagan, tidak, tetapi awalnya yang menjadi pengikut Yesus, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu orang-orang Yahudi gitu. Jadi mereka yang telah mewarisi kitab-kitab Perjanjian Lama yang kita sebut gitu. Jadi tidak mungkin murid-murid Yesus itu salah mengartikan isi dari firman Tuhan di dalam Tanakh itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi dan yang paling penting untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu kan adalah karena iman ya. Jadi kalau teman-teman hanya di sebatas pengetahuan atau hanya kritisi-kritisi tetapi tidak mau untuk lebih dalam lagi, ya memang tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Karena di dalam Injil itu dikisahkan banyak sekali orang yang berjumpa dengan Yesus dan hidup mereka berubah, termasuk murid-murid Yesus, termasuk seorang perempuan Samaria, Nikodemus, Zakheus ya, lalu Paulus bahkan dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan Yesus ini, kalau hanya sebatas untuk adu argumen seperti itu, teman-teman nggak akan sampai gitu, nggak akan sampai. Karena Yesus itu, kembali saya katakan, itu misteri dari Tuhan. Jadi dengan spek yang tinggi ya, artinya gini, tidak dibutuhkan spek tinggi hanya untuk meluruskan ajaran, hanya untuk mengatakan tauhid gitu kan. Tidak perlu seorang seperti Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, yang hidup tanpa dosa, yang lahir dari seorang perawan. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu dinubuatkan sedemikian rupa,
gitu kan. Cukup orang biasa saja juga bisa yang tidak perlu melakukan mujizat seperti Nabi Muhammad gitu kan. Tetapi ini Yesus ini kenapa dari sejak kejadian 3 ayat 15 itu sudah diinformasikan kehadatangannya gitu kepada Abraham, kepada Daud dan semuanya di kitab para nabi. Tadi Bang Zuma bilang tentang Yesus ada di kitab para nabi gitu. Kenapa semua nabi menceritakan tentang dia gitu kan? Pasti ada sesuatu yang istimewa gitu. Dan bahkan seperti teman-teman tahu, sekarang ini pun banyak orang muslim yang ketemu dengan Yesus kan. Baik itu ketemu saat umroh, saat sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita lihat ada sebuah pola di sana gitu, bahwa Tuhan Yesus itu masih bekerja terus gitu. Sampai akhirnya dia sendiri akan datang gitu kan. Dan pada akhirnya dia akan datang bukan yang lain untuk apa? Untuk mengklirkan sesungguhnya apa gitu kan. Nah, jadi teman-teman semoga menyadari bahwa Yesus itu ya bukan hanya sebatas diperdebatkan, tidak. Harus datang, kenalan, ya berjumpa langsung, maka itu pada berubah. Itu dari saya. Oke, Thank you. sebenarnya sangat disayangkan ya kalau pembicaraan supranatural kayak gitu itu tempatnya ya di gereja kesaksian. Kita mohon diskusi ini substansial dan akademis. Karena apa? Kalau di zaman 4.0 ini bicara tentang spirit, supranatural itu sudah nggak better, sudah nggak prefer gitu loh. Mungkin kita keluarin ayat-ayatnya yang benar yang mana, karena apa? Di zaman 4.0 itu iya, sudah bukan zaman batu lagi. Kita masih aktual. Yesus menampakkan diri kepada orang yang mau, bro. Masih ya itu aktual. kan supranatural, bro. Bicara tentang Yesus mengatakan, barang siapa ada yang mengatakan dia bertemu Yesus di sini, Yesus sana, jangan kau percaya. Itu perkataan Yesus. Betul. Salut. Iya dong. Mantap. Dalil lo itu. Iya, ini gua ada satu perkataan bagus ini. Tunggu. Ada satu perkataan dari Mangapul ya, yang saya rasa bagus sekali ya. Lebih bagus mati dalam Tuhan daripada disembuhkan tapi dari setan. Ya, itu katanya Mangapul ya, bukan saya loh. Mantap, jadi jelas mantap. ya, lebih bagus mati tapi di dalam Tuhan daripada selamat atau sembuh tapi karena setan. Oke, saya mau tanggapi Bro Handi, silakan boleh? Daniel, sahabat lama ini. Iya. Suaranya bikin rindu berdiskusi. Silakan Daniel. Dani kangen sama gua. Jadi yang tadi teman-teman sampaikan itu, ya kan, teman-teman Muslim sampaikan itu adalah dari ketidaktahuan teman-teman. Jadi saya mau tanya Bro Handi, apa arti mati itu, Bro? Oke, baik, saya jawab. Mati itu berpisahnya. Sebentar. Ya, saya jawab langsung. Sebentar. Ya, Saya mau tanya sama host. Di sini ada yang namanya Christy Depari nggak? Christy Devari nggak ada, Bro Sam. Ini saya. Nggak ada. Saya cari-cari dari tadi, nggak ada ya? Oh, Oke, lanjut, ada. lanjut Bro Handi. Oke. Oke, thank you. Nggak, mau lu cari kenapa? Lu mau gebukin? Bukan, kangen saya, kangen. Oh. Ya udah, lanjut. Mau dikarungin kali. Bukan. Mau dikarungin kali. Ya, saya jawab ya. Ada karung. Iya. Ya, Mati adalah berpisahnya fisik dengan nyawa dan atau roh. Iya. Sama dengan matinya Yesus, berpisahnya nyawa Yesus atau roh Yesus dengan badannya, itu mati. Iya, oke. Yang matinya itu tubuhnya atau rohnya yang mati? Yang mati itu tubuh, Pak. Roh nggak mati. Oh, iya, roh kembali ke Sang Pencipta. Iya. Oke. Allah itu roh. Makanya Allah bukan roh. Ya, silakan Anda katakan karena Ya, di lanjut. kejadian 1 ayat 2 di situ dijelaskan roh Allah melayang-layang itu adalah baik. entitas Allah Ya, itu sendiri. Oke, baik. tunggu saya lanjutkan, Bro. Saya dulu, Pak. Anda Oke, Anda saya mengatakan mau tanya ini aja karena tadi dalam roh, Bro kan dulu bilang- Pak Daniel. Dalam diri Yesus berpisah rohnya dengan badannya, akhirnya mati. Sedangkan dalam diri Yesus adalah roh Allah itu sendiri gitu kan. Nah, waktu dia mati, Iya. roh Allah kemana? Roh Allah kemana? Roh Allah itu memenuhi alam semesta, Bro. Oh, muter-muter gitu ke atas permukaan air, muter gitu, Oke. kena angin. Nah, sekarang saya jawab pakai ayat aja ya supaya Iya, silakan Bro. Silakan teman-teman- Bro. Iya. Silakan buka ya Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25 saya baca ya.
Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya, Ayub menarasikan sendiri, mengatakan sendiri, penebusku hidup. Penebus itu siapa di dalam pandangan orang Yahudi? Itu adalah Allah Israel, Maha Kudus itu sendiri. Berarti Ayub nggak Bagaimana melihat dia Yesus bisa mati, bro? mengatakan? Bagaimana dia bisa mengatakan? Ya, silakan kalau ada teman-teman yang bisa share, silakan tolong share. Saya pakai handphone. Begini Pak Daniel, kalau Ayub Bang Handi, ya, Bang Handi, sebelum lanjut saya boleh bertanya kepada Bang Handi? boleh, silakan. Saya masih siap ditanya, orang profesor di sini. Oke, tolong dijawab secara profesional ya, untuk membuka cakrawala berpikir manusia. Ya. Domba yang disembeli itu untuk menebus dosa ya? Ya. Saman nabi-nabi. Zaman nabi-nabi. Ya. Itu menebus dosa ya? Ya, zaman dulu. Domba betulan atau domba hiasan? Ya, domba betulan dong. Berarti domba yang ini menebus dosa itu adalah Tuhan ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Lucu ini pertanyaan. Ya iya dong, katanya yang menebus dosa hanya Tuhan, tapi domba kembali pakai kan, menebus karena dosa. teman-teman, domba Tuhan juga dong. Ya bisa jadi. Ya, kalau tanyanya begitu, saya juga bisa nanya yang aneh-aneh dong. Aja nanti Ya, Pak. Habis ini saya Pak Dani. Pertanyaan itu muncul daripada apa? Konsep iman. Yang penebus katanya itu adalah dosa. Jadi di kalau Pegadaian kita itu bicara ritual Pegadaian juga Tuhan dong. Bisa saya katakan yang didatengin itu adalah Tuhan dong. Karena kasihan Pak Daniel tuh kejepit. Kasihan Pak Daniel kejepit tuh. Lanjut Pak Daniel. Iya, jadi karena teman-teman nggak ada yang lebih bisa wise menjawab kita itu, berdiskusi. sehingga mulai memframing. Ya, ini sudah dari dulu teman-teman Muslim ini seperti ini. Jadi saya nggak heran kok kalau dalil yang kami bawakan tidak bisa dijawab, pasti akan di-framing. Contoh baik, saya jawab. Saya jawab. Suma. Jadi baik. Ayat yang coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan Ayub 19 ayat 25 tadi. Oke. Coba Anda jelaskan Ayub 19 ayat 20. Bagus. Anda mengatakan baik. Ayub mengatakan Tuhannya hidup. Apakah Ayub nggak melihat Tuhannya disiksa mati gitu? Jawab Pak Daniel. Pak Daniel. Hello, you listen to me? Mantap. Hello. You listen to me? Mantap bahasa Inggrisnya Prof. Andi. Listen. Listen. Pak Dani. Pak Dani. Apakah Ayub tidak melihat Tuhannya mati di tiang salib sehingga dia mengatakan Tuhan saya hidup gitu? Jadi mayat lo 3 hari, Pak. Ayo Tuhan Anda pernah jadi mayat lo 3 hari. Ayub nggak lihat itu. Masa kalah sama Maria Magdalena? Mayat Tuhan hilang. Jadi kalau tidak yang dibuatkan di perjanjian lama, menubuatkan lagi. Begitu. Ya. Kan tadi saya sudah bawakan ayatnya. Iya. Ya, Ayub 19 ayat 25. Nah, kalau kita berbicara penebusan penebusan dosa mereka, itu penebusan kita tahu dosa bahwa darah itu darah itu sebagai korban ya untuk mendamaikan manusia tersebut dengan Tuhan. Buset, pakai darah. Iya, pakai darah dong. Darah apa, Pak? Darah hewan apa darah manusia, Pak? Itu sudah dilakukan. Darah hewan apa darah manusia, Pak? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Darah hewan apa darah manusia? Tetapi teman-teman Muslim menarasikan bahwa Pak Daniel, darah hewan pun tidak sama dengan kok lari ke sono, Pak? Menjelaskan itu. Jadi coba darah hewan apa darah manusia, Pak Daniel? Pak Daniel, darah hewan apa darah manusia? Di dalam perjanjian lama itu darah hewan sebagai sebagai tanda atau lambang di mana katanya itu ditebus. Tetapi itu sifatnya temporari kan? Iya, darah hewan apa darah manusia, Pak?
Ya, di perjanjian lama itu menggunakan darah lembu, darah kan? darah lembu, darah hewan. Di perjanjian baru Iya. pakai darah apa, Pak? Iya, makanya Yesus itu disebut anak domba Allah. Gitu, Jadi Bro. di perjanjian Bro, baru menjadi darah manusia ya? iya dong. Iya. Siapa yang robah ini, Pak? Siapa yang merubah ini dari darah hewan menjadi darah manusia? Siapa yang robah, Pak? Nah, makanya saya kan bilang bahwa saudara Enggak, tidak ide memahami siapa gitu loh. Bapak Yang tinggal sebut robah itu ide Hasem siapa. sendiri. Yang robah Hasem sendiri. Bu, Hasan sendiri udah mati. Loh, enggak, Hasem kan di Jadi perjanjian lama belum Bro turun. bisa Kan dia jawab merubah. sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Ayat 19 ayat Yo, baca dong Yeremia 31 ayat 31. Sebentar, baca Yeremia 31 ayat 31. Di situ dirubah. Woi, Hasan udah Di situ mati. dirubah. Yeremia 31 ayat 31. Baca. Sampai bersih Bang Andi. Yeremia 31 ayat 31. Baca. Di situ dirubah. Entar dulu, Bro Sam. Ah, Lu udah, baca dulu. udah. Yang penting ini Coba Hasan udah dibuka, tercik. dibuka. Bang Andi udah Woi, nyerah bro. nih, udah disoklin dia. Bro, Hasan Baca udah Bang, mati. Bang Sem, baca Bang Sem, baca Bang Sem. Dengerin dulu. Sebentar. Di Yeremia 31 31. Hasem Hasan itu udah belum turun mati sebagai manusia. tertikam. Dengerin dulu. Sebentar. Hasan udah Itu mati kan nubuatan. tertikam. Itu nubuatan. Ya, Itu saya nubuatan. dulu Waktu dinubuatkan dia sudah tertikam saya belum? ini lu jangan katal dulu. Gua sama Pak Daniel ini. Sebentar, Dengerin Yesaya dulu, Yesaya dulu. 12 ayat 10 sudah waktu dikatakan Pak Guru, sabar Pak Guru, kasih muridnya aja Pak Guru. Ya, kasih Bang Oke, Daniel. sebentar, Bro Daniel, langsung masuk ke substansi aja kalau berdiskusi dengan mereka main ayat saja cukup. Sebenarnya agak complicated kalau Iya, ikut. jadi jangan memonopoli. Ya, kasih muridnya aja. Oke. Nanti Bro Daniel sebentar ya. Kalau mereka mau lihat itu dirubah tadi Silahkan bilang dirubah. Itu di Yeremia 31 ayat 31. Oke, saya nge-mute. Saya mau out dulu ya. Yeremia 31 ayat 31 itu kamu mau apakan Sebenarnya saya mau kemana itu tanya, Bang Samuel? Bang Samuel ini Nggak nyambung. percaya Tuhan itu mati gitu. Karena Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti ketika Yesus mati ya Tuhan itu sudah mati gitu. Yeremia gitu. 31 ayat 31 Betul, itu justru nampar Kristen itu ayat itu. pengertian mati sendiri Anda tidak tahu, Bro. Kalau kamu tadi pengertian mati Samuel, kok. Yesus itu lalu mati, habis gitu, Bapak kan? mati berarti. Tanya Samuel. Mati itu berarti habis begitu kan pengertian teman-teman. Bro Muslim. Daniel, Mati Bro ya Daniel. mati. Coba Samuel mana? Samuel suaranya mana Samuel? Iya udah benar itu Yeremia Salwan. 31 ayat 31 tadi. Saya di sini. Coba Samuel, dibuka dulu Yeremia Samuel. 31 ayat 31 coba. Samuel Iya. sebagai oneness dulu. Sebentar Kak Samuel, sebagai oneness dulu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan mati kan? Betul. Enggak. Weh, Sebentar dulu. Yang mati apanya? Yang sebentar ya. Saya tanya. Oke. Kamu Tolong bukan oneness. etikanya dijaga dong. Sebentar, Oke, etikanya dijaga sabar dong. Bang Samuel dan Ustadz Awan. Habis ini 5 menit saya izin promosi dulu ya. Oke teman-teman, besok saya jam promosi 4 terus. ada interview dengan mualaf cantik Filipina ya. Ini udah di ACC besok jam 4 namanya Dennis Dias. Itu bisa dicek channel YouTube-nya. Oke, lanjut. Intermezzo aja. di situ juga besok Oke, live ada Celebes Channel ya bareng ya. Lanjut. Oke, baca dulu Yeremia 31 tolong dibuka host. Oke, Sam. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Oke, kan katanya dirubah. Lah kan tadi si Andi bilang siapa yang rubah? Entah si Andi apa siapa tuh yang nanya. Kan Di sini kapan apa dirubah ya? ya? Ini Lah, perjanjian jadi baru jelaskan apa ini? Apa ini yang Anda maksud dengan perjanjian Nanti baru? satu dulu, Kitab satu-satu Anda. dulu, satu-satu dulu. Kitab Satu-satu Anda dulu, maksudnya. sebentar. Jangan sabar dong, Zul. Jangan marah-marah dong. Yeremia ya, Sam. Sebentar. Yeremia ya, Sam. Iya, Yeremia 31 ayat 31. Coba dibuka dulu. Jadi maksudmu perjanjian baru itu maksudnya kitabmu? Sebentar. Tolong etikanya dijaga dong, host. Oke. Sama. Saya kan lihat nih mereka udah pada blunder emosi Jadi, kalau saya masukkan. Orang Oke, Kristen silakan, itu Sam. berdebat. Ini Pasti aku mereka baca ya, berdebat. aku baca. Tawa. Sabar, sahabat-sahabat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Silakan. Oke, Apa itu? kan Zul nanya nih. Kan gini, saya kan bukan pengarang kitab Tanah dan Injil. Jadi giliran baiklah, gua. biar kitab itu sebentar dong. Iya. Ya. Ayo. Jadi biarlah kitab itu yang menjawab. Nah, kan di situ dikatakan aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah, kan aku di situ siapa? Sebentar dulu, Zul. Aku di situ siapa? Gak tahu. Asem. Ya, Iya, sudah, Hasem. Hasem kan gampang ya. Terus Hasem, ya. Sekarang sebentar dulu. Kan mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian barunya apa?
Perjanjian barunya kitab Taurat. Pakai ayat berapa? Ada di ayat berapa? Ayat 3 Ada di- 33 dong. Ayat 33 dong. Oh, Oke, woi. coba dibaca. Jangan cuma satu ayat dong. Tetapi Satu beginilah periko. perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian Woi, baru. Sebentar ya. Tidak ada darah. Sebentar ya. Tidak ada darah, bro. Sebentar. Tolong dibagi-bagi yang adil gitu ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yehova. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi perjanjiannya itu yang akan dirubah. Ya, perjanjian yang ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah perjanjian mereka lama. ingkari. Itu Sebentar perjanjian dulu, lama. sabar, Zul. Jadi di sini kita ambil poin pertama. Kan tadi ditanya sama Bro Handi, yang merubah siapa? Jawab saya sudah menjawab ya. Ini Saya jawab dulu, Bang yang Juma. merubah. Bentar. Sebentar dong. Iya. Ya, yang merubah itu adalah Hasem. Sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi perjanjian itu dirubah karena dilanggar oleh Israel. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Saya stop dulu di situ. Jawab. Kita buka perjanjian. Sebentar. Bentar Jawabannya dulu kan di dong. perjanjian baru. Ya, di Bentar perjanjian dulu. baru ini. Sebentar Di dulu. situ ada perubahan Biar dari selesai darah. dulu Bang Andi, Bentar. biar selesai Sui. Sebentar dulu, Bang Andi, Bang Andi kasih waktu Pak Samuel jelasin. Oh, Bang Andi nih. Lagian kok nggak ada darah kok di situ. Lanjut. Ayo lah. Ya, Cuci muka dulu Bang Andi, cuci muka. Nggak, bukan cuci muka, ini mah buang waktu. Serius. Lukas nggak- 22, jangan emosi lah Bro Andi. Oke. Nggak boleh Lukas emosi, 22 ayat 20, coba dibaca teman-teman. Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Ya. Lukas lagi. Bentar dong Zul, nggak begitu loh dong, seorang Zuma tuh harus etikanya dijaga. Kamu membuat saya tertawa. Iya. Iya nggak apa-apa. Sebentar, saya mau menjelaskan dulu ya. Sebentar ya. Demikian juga Bukain aja Sem, dibuatnya. berapa? Ya, Lukas 22 ayat 20. Oke. Kan gini Bro Zuma, ini kan bukan saya yang arang Ya kitab. udah, Ini kan baca aja Alkitab dulu, nih. bro. Nah. Ya baca dulu. Sebentar, Biar dibuka cepet. dulu sama host. Sabar. Udah hafal bro, saya hafal nih. Oh, saya bisa bacain. Tapi kan ini supaya adil, biar teman-teman lihat. Ya udah. Oke. Enggak apa lemang Bang Andi. Silakan. Oke, saya bacakan ya. Teman-teman cek ya, saya bacakan ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ini klaim Yesus ini. Dia Ya udah, berkata, bro. cawan ini sebentar, Bro. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi Yesus itu kan firman Allah. Nah, jadi di sini simbol daripada perjamuan kudus dan darahnya ini adalah firman. Karena kita memakan firman hidup itu. Nah, maka ketika dikatakan aku akan menaruh Tauratku di dalam mulutmu. Nah, jadi di sini firman itu adalah Taurat itulah firman Tuhan, firman Elohim, firman Yesus sendiri. Nah, jadi ditaruh ke dalam mulutnya. Itu jawaban saya. Saya rasa udah cukup. Ya, Silakan baik. Bro Dani. Ini giliran saya. Yes, thank you Bang Saya Andi. nggak- Thank you, Bang Sen. Satu detik Bang Juma. Di sini di sini tidak ada perubahan dari darah domba, darah binatang ke darah manusia. Nggak ada perubahan. Nggak ada di Tadi sini. darahku Saya loh, akan tadi merubah. darahku loh dibaca Bang Dengerin Andi, dulu. itu darahku. Saya dengerin dulu Perjanjian bro. Yesus. Woi dengerin dulu. Tidak ada ayat mengatakan saya akan merubah dari darah binatang menjadi darah manusia yang ditumpahkan. Kagak ada. Lanjut Bang Juma. Lagian Yeremia 31 ayat 31 ini berbicara mengenai perjanjian lama Allah kepada Bani Israel dan perjanjian baru Nggak ada Allah kepada di situ Bani Yahweh, Israel. nggak ada Allah di situ. Itu nggak Ya, ada Allah di dari- situ Yahweh. Sebentar ya Bro derita- Andi ya. Tadi kamu bilang tidak ada dirubah darah. Nah, kan tadi Zakaria 12 ayat 10 sudah menjawab. Itu kan Hasem yang tertikam. Oke, silakan lanjut Bro Daniel. Hasem tertikam. Buset. Mati Lalu, Tuhan. lalu kemudian perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel itu adalah kitab Taurat ya yang dibatalkan oleh orang Kristen dengan matinya Tuhan mereka dengan terkutuk di atas tiang salib. Padahal di dalam Yeremia 31 ayat 34 ini itu sangat jelas dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil dan mengenal Tuhan. Jadi orang Israel itu sudah mengenal Tuhannya. Sebelum Yesus datang orang sudah mengenal Tuhannya. Jadi ketika datang Yesus mengajarkan dirinya Tuhan itu ditolak.
Tapi Yesus klarifikasi. Dia katakan dalam Yohanes 10 ayat 34-35 bahwa siapapun, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Maka wajar kalau Yesus itu pernah mengaku Allah sebagai pengantar atau penyampai firman, tapi bukan Allah itu sendiri. Faktanya Ya, Yesus aku ketika datang, closing deh. Aku closing ya Bang ya. Sekalian deh aku closing deh. Oke, silakan. mana? Ya, Mau aku ke mana? juga aku sudah serahkan kepada Daniel. Saya mau leave juga ya karena Ya, di sini bentar masih Bang, banyak Bang poin-poin Sam, dari Bang Sam. Zulkifli yang mau saya kejar, tetapi dia Oke. tidak. Oke, Aku saya tidak. next time ya. Thanks for Aku time. iya, Sudah terima hadir nih. Oke, Iya. Sam. Dia baca Terima kasih Sam telah terima kasih Sam telah membunuh Hasem. Iya, begini ya. Sebentar. Saya closing statement boleh? Saya closing statement begini. Boleh? Oke, Saya closing sabar. statement. Kasih kesempatan Samuel. Samuel juga baik soalnya. Silakan Iya. Sam, walaupun setelah membunuh Sam. Oke. Jadi closing statement saya di sini kan Zul berkata dasar ada karena ciptaannya dan alam semesta yang diciptakannya dan kita bisa merasakannya. Sekarang begini, ya, Hindu juga klaim begitu, Buddha juga klaim begitu, Kristen juga mengklaim begitu, ya. Jadi kalau dasarnya hanya klaim, berarti nalar logikamu itu masih kurang sekali. Jadi pembuktian suatu kebenaran itu harus berasaskan pembuktian, bukan pernyataan, ya. Terus kedua, Zul berkata tidak ada, dari kata tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika saya kejar bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu pun juga dari tanah, bukan dari tidak ada. Lalu lanjut, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ternyata Allah pun bisa bertanya. Allah tidak tahu. Ya, Allah bertanya kepada Isa, adakah engkau menjadikan berkata kepada orang, jadikan aku dan ibuku kedua orang Tuhan setelah Allah. Allah bertanya. Lalu Zul berkata, manusia terbatas sifatnya. Sebentar. Lalu Zul berkata, manusia terbatas sifatnya. Allah juga lupa ayat. Allah juga bertanya. Nah, terus ada manusia yang menipu Allah ketika sholat. Lalu di sini Zul berkata lagi, ini tinggal dikit lagi ya. Maha tahu. Iya, Allah juga menipu. sebentar, saya belum juga, kelar ya. closing statement, sebentar. Ya, Oke. sabar Iya. Pak Wahyu Ilahi, Daniel Landing, Sebentar, silakan Pak Wahyu Ilahi, Samuel, ya. sebentar. Oke, lalu di sini Zul berkata, manusia tidak bisa merubah diri menjadi pencipta. Ya, hanya Allah. Ya, tidak bisa merubah diri menjadi pencipta. termasuk Nah, Yesus. sebentar. Isa sendiri yang adalah ciptaan Allah, itu bisa menciptakan burung. Sekian. Hai. Sebentar. Bro Sam, kamu nggak ada statement bahwa Hasem telah dibunuh. Tolong keluarin suara dong. Hasem telah dibunuh. Ayo. Ini closing keluarin statement dong. saya untuk Zul yang Hasem telah dibunuh itu sudah saya sebutkan tadi. Oke. Enggak, Jangan kencangin disisip dulu. ya. Nggak bisa. Aku Kencangin dulu closing suaramu deh. di sini. Bentar dulu. Oke, Kencangin dulu. udah keluar Hasem telah Ya dibunuh. udah. Oke, bye. Oke. Ya, Ya, aku makin closing ngeri-ngeri juga nih. sedap kita ini ya. Udah 2 Ya. jam setengah juga. Ya, di sini juga kita tutup insya Allah. Ya, aku closing ya. Ya, terima Ya. kasih teman-teman sudah diskusi, berbicara itu menjadi kebenaran, biarlah diterima oleh kecerdasan masing-masing. Benar Betul, atau Pak. tidaknya monggo. Kemudian saya juga mengatakan bahwa kami tidak pernah mengais-ngais dari kitab Yahudi, tetapi kami memang hanya membacakan apa yang ditulis orang Yahudi dan itu menjadi keyakinan kami. Nah, inilah pentingnya saya sampaikan kita tidak akan berbicara mengais-ngais. Oleh karena itu saya lebih prefer jika umat muslim membuka Al-Qur'annya dan kita bisa fight di dalam ajaran Al-Quran dan Bible, tapi Anda lebih Bisa. banyak mengambil kitab Yahudi. Inilah Bisa. ketidakgentelannya, kemudian kita bisa Justru diskusi Anda dengan yang baik, kan menjadikan begitu. kitab Yahudi sebagai acuan Saya ketuhanan tidak Yesus. menjadikan kitab Yahudi, tetapi saya tetap ikut apa yang ditulis orang Yahudi, karena apa yang ditulis itu bukan orang Purwokerto atau orang Medan atau orang Makassar, tapi Orang mereka Yahudi atau ini ya. Pak, orang Yahudi atau orang Terima Indonesia? kasih, itu yang Kitab bisa Anda saya kan sampaikan. buatan Indonesia. Monggo Anda bisa mengerti tentang itu ya. Terima Makasih, kasih, Pak. tidak apa-apa. Kitab Selamat Anda kali. orang Indonesia yang bikin Lain kok kali bawa Pak, orang lain kali Yahudi, Pak Pak. Wahyu tolong baca Efesus 2 ayat 15 Pak. Itu udah lewat itu zamannya Pak. Aduh, Paulus udah sudah sering, membatalkan Pak, itu itu semua saya. Pak. Jadi nggak usah lagi Paulus sebut-sebut sudah itu Pak. mengatakan Adik, Injil kekuatan Allah kok ya, jadi clear ya. Adi, bukan Paulus yang membatalkan. Saya akan masuk dulu. Udah lama saya dengar. Iya, ayo, bukan Paulus siapa? Buka Efesus 2:15. Iya, tapi dari Hmm. kalau sebelum Paulus sudah ada Lukas 16 ayat 16 kok. Lukas 2:15 baca dulu. Lukas 16 ayat 16 baca. Efesus 2 ayat 15. Dengan Baca matinya dulu dia. Lukas 16 ayat 16. Saya dulu dong. Oke, Ya, saya udah tahu. kita tengok ya.
Yang membatalkan apa tadi Bang Handi? Hukum Taurat, Deng. Hukum Oh, Taurat, Deng. Paulus pasti Paulus. Ini Udah, sebab oke, dengan baca. matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat Kata Jeddah. kata Dengan siapa itu? segala Kata siapa? Kurang kata ajar Oke, banget dia. taruh, Kata ya, siapa? taruh Paulus. Oke, Terlalu oke, kurang Paulus. ajar tuh orang. Sudah kan? Ya, Buka sudah Lukas batal. 16 ayat 16. Oke, Buka ini Lukas sebentar 16 ini ayat batal 16. atau belum? Ini udah batal atau belum? Batal. Kata Pak. Batal di Oke, sini. batal. Batal. Oke, sekarang Lukas berapa? 16 ayat 16. Ya, Oke. Lukas 16 ayat 16. 16 baca, buka lu. ya. Silakan Pak. Bebas Anda ini Pak. Lukas 16:16. Oke. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggainya berebut memasukinya. Udah. Jadi Iya, Lukas gimana? sudah Iya. mencatat bahwa semua itu berakhir sampai zaman Yohanes. Itu Ya, karena pertanyaan- bahasanya sama. Dengar lu. Itu berarti pembatalan, artinya selesai. Pertanyaan Jadi sekarang, bukan Pak. Paulus. Bentar dulu, Pak. Paulus itu Iya. mengulangi. Paulus Pertanyaan- itu mengulangi apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Jadi Jadi sekarang bukan menurut- pernyataan pribadi Paulus, tapi dia mengulangi. Iya udah Pak. Perlu dibersihkan. Iya Pak. Pertanyaan sekarang Pak. Apakah Ya, hukum Taurat masih berlaku sampai saat ini? Sama siapa? Sama ente lah. Ya nggak laku lah. Enggak laku. Sip. Sip. Itu yang gua mislah Pak. Ya. Enggak laku. Ya udah, karena Alkitab mencatat loh, Bibel itu Baik. mencatat, Injil Thank you, Pak. mengatakan itu. Kalau ada orang Kristen masih mengakui hukum Taurat, apa yang Anda lakukan Pak? Nah, itu bagi mereka. Saya nggak berbicara dengan mereka. Saya bicara, Sip. Anda bicara dengan saya. Gua demen sama Bapak. Salaman Pak. Nomor rekening kok nanya itu nomor rekening, jangan salaman, mana mungkin bisa ke salam saya. di sini. Iya, besok gua Nomor rekening kirimin, Pak, tenang. gitu. Iya, tenang aja. Nomor rekeningnya berapa? Di Kompila nanti yang ada di Japri. live chat. Di Kompila yang ada di live chat, terutama yang ada di Zulkifli M. Abbas, di sana diprogramkan Makassar Mualaf Center Indonesia memprogramkan untuk mendidik mualaf-mualaf yang berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ada program pemberdayaan mualaf di Makassar. Di sana di tanah hibah dari Ustadz Zulkifli M. Abbas ada semacam peternakan sebagai tambak lele di atas gunung tempat wisata Rumah Hobbit. Perikanan masih membutuhkan semacam sumbangsi dari netizen semuanya. Di sini ada rekening tertulis di tes berjalan. Ini ya, ini Semoga- videonya dan- bisa ditonton. Ya. Saya mungkin ini Tuh, ini menarik. udah selesai nih, bersaya live. Belum Pak, iklan dulu. Lanjut Ustaz Alwan. Kali. Sebelum di live Pak, sebelum live Ustaz saya Alwan, mau tanya lanjut. gini. Iya gini, tadi menarik karena dia katakan bahwasanya iya hukum Taurat bagi Bapak ini sudah batal gitu. Nah hukum Taurat yang pertama itu akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu sudah nggak berlaku berarti ya. Boleh Bapak cerita Allah yang lain ya? Ya udah, Allah itu apa dulu gitu loh. Wah, ini Itu- harus itu hukum diskusinya ini Taurat, harus Pak. dalam. Ini kita bicara hukum Taurat dulu ini. Nah, makanya Kita saya akui nggak mau dulu. diskusi. Ngapain diskusi kontaro yang nggak berlaku sama saya? Capek kali saya. Udah nggak berlaku, PB Nah, aja itu, Pak. makanya, Ustaz Alwan makanya PB doang pertanyaan dia. pertanyaan saya, boleh tidak Bapak cari Allah lain? Ya, ngapain saya cari orang nggak berlaku? Ya Allah saya itu sekarang, Allah itu apa? Ngerti juga, Allah itu apa? Kan sudah nggak berlaku ini sudah. Misalnya gini ya, Taurat mengajarkan untuk menghormati ayah dan ibu. Saya pikir di perjanjian lama Yesus malah Oh, menghargai gini. ibunya. Jadi Yesus berkata, kalau tidak ada hukum Taurat, ya, ya, kalau tidak ada hukum Taurat, dari mana Anda belajar hormat kepada ayah dan gini, ibu? biar saya jelaskan ya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti Kasih. aku mengasihi kamu. Betul. Asik. Bentuk kasihnya kayak gimana? Karena Yesus mengatakan aku Gini, tidak saya mengenal dengar, mereka. makanya Dia Yesus tidak gini, kenal ibunya, dia tidak kenal Iya. saudaranya. Kasih rekening. Dengar. Sebentar dulu. Hukum Taurat itu kan kalau dibagi menjadi dua bagian ya. Satu bicara tentang kepada Allah, satu berhubungan kepada sesama. Itulah yang pernah saya pelajari. Makanya Yesus berkata, hanya dua hukum. Yang pertama dan yang terutama.
Pertama, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, bla 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 bla. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat yang diberikan kepada Israel. Diperjelaskan sama Tuhan, disempitkan gitu loh. Jadi ketika mereka mengasihi Allah mereka, pasti nggak mungkin membuat lagi Allah yang lain di sampingnya gitu. Itu otomatis. Ketika seseorang mengasihi sesamanya, udah nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin membunuh. Nah, itu makanya Yesus membuat itu menjadi hanya 2 saja, karena makna yang terdapat di dalam hukum Taurat, 10 dasar hukum Taurat itu yang 2 itu aja gitu. Jadi sama sekarang bagi Kristen. Jadi ini ada distorsi ya, mulai coba menginterpretasikan dengan cara yang sedikit menarik. Misalnya ketika dikatakan situ membatalkan, kalau Anda berada di muka hakim lalu Anda katakan ini batal demi hukum, itu berarti masih berlaku atau tidak berlaku? Tidak. Ya namanya batal demi hukum. Aduh, Ya, gimana sih kita batal nih? demi hukum berarti dia tidak berlaku kan? Kalau Berlaku. misalnya Tidak misalnya berlaku, begini, tapi misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya begini, ditetapkan darurat COVID, Anda harus misalnya tidak boleh alias batal acaranya. Apakah itu berarti bisa acara tapi sedikit-sedikit? Nggak bisa. itu nggak bisa, itu kan lain, itu hukum udah jelas. Jadi masuk akal. Jadi kalau makanya saya bilang samamu, dengar dulu, baru saya jelaskan kan Anda sudah nanya. Disederhanakan menjadi kasih, itu berarti tidak batal. Berarti masih ada, benar nggak? Dengar dulu, Masih Anda ada kan tapi bertanya. disederhanakan. Saya jelaskan. Gitu, kan? Perintah Yesus itu sangat jelas. Sama kami, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Itu jelas, kalau aku mengasihi orang tuaku, otomatis aku pasti hormat. Otomatis aku pasti menghargai dia. Orang lain saja aku hormati. Anda itu menjelaskan, otomatis. Itu otomatis. Anda menjelaskan ke arah timur, sedangkan saya bertanya ke arah barat. Coba justru pahami. saya menjelaskan seluruh mata angin untuk saudara. Saya kalau justru aneh kalau mata angin semua dijelaskan. Kalau begitu saya ambil dulu perintah Yesus itu jelas. Coba saya tanya. Hukum Kata Taurat batal di menurut situ, Anda batal dulu. apa tidak? Oh, Anda Kalau berusaha kita lagi mencatat mendistorsi kata batal. batal ya. Kita rubah ke KBBI ya. Begini, saya itu ambil batal. dari Sulawesi Tengah. Ya, Anda ambil saya Sulawesi Tengah. Yang batal itu adalah yang berat-berat, seperti sunat batal, makan babi batal, alkohol batal. Gini. Saya jelasin. Apalagi itu? Ya itu yang batal, kan Pak. Yesus perintah Yesus sebenarnya jelas untuk kami Ya itu jelas. Perintahnya itu gini, kalau saya mengasihi Anda, otomatis itu hukum Taurat pasti ya nggak, hukum perintah larangan itu pasti nggak kulakukan lagi. Contoh yang ada 10 dibagi 5, kan nggak mungkin aku lagi mencuri, memfitnahmu, membunuhmu, karena Tuhan jelas katakan kasihi. Musuhmu aja dikasihi, udah jelas. Itu perintahnya. Jadi secara otomatis nggak perlu hukum di sana, perlu melampaui hukum. Hukum dia. Iya Pak, kasih contoh aja biar cepet Pak, biar netizen contoh ngerti. Contoh ini. Kasih gambaran nih. Kasih gambaran ini. Hukum itu dibuatkan, hukum itu dibuatkan untuk mencapai tujuan tuh. Contoh kan kenapa hukum Taurat diberikan kepada Israel? Karena apa yang menjadi tujuan Tuhan atas mereka sudah gagal. Artinya mereka sudah nggak bisa lagi hidup bersama dengan aturan etika-etika yang sebagaimana manusia diciptakan. Oke, contoh kita di kehidupan sehari-hari nih. Kehidupan hari-hari nih, ya. Kalau Anda contoh nih peraturan pemerintahan, contoh di persimpangan nih, persimpangan ini ada lampu merah, kuning, hijau ya. Ketika ada lampu merah, kan peraturannya kan berhenti nih, betul kan? Iya udah Pak. Gantian Pak, kasih lawan dulu, kasih contoh. Kita kasih contoh dulu. Usah lawan lagi. Nggak, saya kasih tahu contoh beda peraturan sama dengan tujuan. Iya udah. Dulu babi haram dibatalkan halal. Dulu alkohol haram, sekarang haram. Itu nggak ada. Di mana alkohol banyak dihalalkan dari dulu nggak ada itu. Makanya dulu kalian kayak gini. Gini saudara gini, kalian sedang membuat ruang untuk bertanyakan tentang keabsahan Al-Injil kan. Nah, saya kasih jawaban nih. Gantian Pak, gantian dulu. Dulu saya belum selesai dari tadi ngomong. Itu udah kamu ulang-ulang, saya belum selesai nih. Saya dulu Pak, 1 detik. Itu udah kamu ulang-ulang. Yang ini saya belum selesai. Babi dulu itu diulang-ulang. Sekarang halal. Dulu alkohol haram, sekarang halal. Dulu wajib sunat, sekarang nggak wajib sunat.
Ya udah Pak, begitu-begitu aja. Dulu gimana orang untuk Israel kok dulu ngaco kok nih. Iya itu yang Ngomong dibatalkan asal-asal Pak. aja. Itu untuk Israel, tahu lu? Untuk Israel, tahu lu nggak? Iya itu yang dibatalkan Pak. Yang batalkan siapa? Kami punya Ya perintah yang Paulus baru, tadi. ngerti? Iya Itu kan batal Pak bicara itu. sama Israel dia, bicara Iya sama udah orang Israel yang ya sekarang mendengarnya. batal. Ya Untuk sekarang orang batal Pak. Kristen, orang Kristen sudah beda, makanya disebut perintah baru. Ngerti nggak arti baru? Iya, iya Karena perintah yang lama, baru. Nah, sekarang yang lama gini, sudah nggak sekarang laku gini. lagi. Untuk Ada nggak Israel itu. perintah di dalam perjanjian baru untuk hanya menyembah kepada Bapa saja, jangan yang lain? Ada nggak? Menyembah kepada Bapa gimana maksudnya? Ya kan di dalam kitab Taurat jangan ada ilah lain selain Bapa katanya orang Kristen, selain Menurut saudara Hasem. menyembah itu apa? Jangan saudara samakan dengan Kristen. Bolak-balik saya jelasin. Ya menghambakan diri, menjadikan Bapa itu satu-satunya Tuhan, pencipta. Tuhan itu siapa? Alah, tidur aja lah. Kok tidur aja? Beda, Kristen ini beda. Sekarang Beda. gini, sekarang Bingung, gini. saudara. Kitab Anda perjanjian Tuhan baru itu kan? hanya Yesus. Tuhan Sekarang itu hanya gini. Yesus. Kok Tuhan itu hanya Yesus? Ya, Maksudnya kalau kamu menanya Alkitab kan? Kamu nanya Alkitab. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yesus. Di mana dalilnya itu? Itu Kejadian 1 tuh. Ayat 3. Mana ada Kejadian 1 ada Yesus di sana? Oke, di Perjanjian Baru, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia, kata siapa? Ayat Alkitab itulah Injil. Iya, kata siapa di dalam Dia, kata siapa? Ya, siapa? Yohanes mencatat tuh. Yohanes Terus muridnya langsung. Rasulnya ada nggak perkataan Yesus bahwa Dia pencipta alam semesta? Ada nggak? Ngapain? Orang itu yang dicatat si Paulus kan pernyataan yang Yesus saya minta itu. pernyataan Yesus. Kan Yesus sumber. Yang sumber tuh Bapa. Nah, sekarang ada nggak Bapak mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Yesus? Ada nggak? Pernyataan itu kan secara implisit ada di dalam Injil Yohanes. Nggak bisa implisit Kalau karena bisa, di dalam... contoh gini, kalau Anda bilang, adakah Yesus berkata, sembahlah aku? Oke, saya tanya, adakah kata Yesus, janganlah sembah aku? Kalau bicara kata kalimat begitu aja. Itu bukan orang akademis semuanya. Itu debat. Tapi kalau pernyataan Yesus jangan sembah aku banyak kok. Udah, di mana? Coba, buktikan. Tunjuk aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Stop. Jangan itu nggak ada kaitan. Katakan apa ada kaitan? Yang disembah apa? Tar dulu. Kamu nih kena. Di mana sembahlah Allahmu, sembahlah Tuhanmu. Kena. Dulu, janganlah sembah aku. Di mana kalimat seperti itu tertulis? Oke. Kalau dikatakan ada nggak? Sabar Pak. Diam dulu. Pak. Bisa diam nggak? Saya sampai dulu ada nggak itu? Ada. Ada. Ini saya lagi live ini di laptop. Tunjukkan di mana? Ayat berapa? Ketika iblis datang apa dikatakan kepada dia? Sembah kepada siapa? Pada Yesus atau kepada dirinya? Itu lain bahasanya. Sekarang Yesus mau nggak Yesus itu disebut baik? Mau nggak Yesus itu disebut baik? Kamu berkata Yesus tidak. Why you call me good? Why you call me good? Kan dikatakan Yesus baik. Kenapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik. Hanya kepada Allah saja yang baik. Nah, sekarang kalau dikatakan baik saja Yesus tidak mau, apalagi disembah. Jangan lari dari konteks, bro. Kalimat tertulis secara kalimat baku gitu, di mana Yesus berkata, janganlah sembah aku. Karena Anda sering berkata begitu. Di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Dengan datang dulu. Orang beragama itu harus dengan akal. Kalimat tadi itu di mana? Jadi jangan fair ya, supaya fair kan Anda bertanya tadi Sini Banyu Pak. Sepertinya saya harus yang lawan ini. Nah, silakan Pak. Oke, baik. Oh, jadi Yesus tunggu dulu Bang Handi. Siapa? Maria, Nikodemus, Lukas, Markus dan semua orang yang ada di dalam kitabnya siapa nih? Saudara Rema ini itu tidak ada melarang dirinya disembah. Silakan aja suruh pilih yang mana dia mau sembah tuh. Kamu udah Gini bro ya. Yesus memang tidak ada secara tertulis mengatakan jangan sembah aku. Tidak ada juga tertulis mengatakan sembahlah aku. Pertanyaan sekarang Pak, yang mana yang Anda pegang?
Makanya saya jelaskan kata menyembah jangan saudara samakan dengan arti Enggak, saudara. ini Pak dua kata yang ditujukan kepada Yesus. Dengerin dulu Pak, ini jangan memanjang. Tidak ada kata dari Yesus mengatakan, Pak dengerin dulu. Tidak ada kata dari Yesus mengatakan sembahlah aku. Tidak ada Ya. kata yang mengatakan jangan sembah aku. Pertanyaan sekarang yang mana yang Bapak pegang? Kan sudah saya jelaskan sama Anda dulu. Yang mana Pak? Arti menyembah dalam bahasa teks aslinya Enggak, ini dulu dua statement ini Bapak pegang yang mana? Karena bahasa menyembah arti saudara Ini dengan gua kembalikin nih. Ini ahli filsafat lu ngomong profesor ini Pak. Ahli filsafat mau ahli masak kok koki nggak terserah lagi. Yang penting kamu sebenarnya. Jadi Yesus tidak ada dalil mengatakan jangan menyembah aku. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang menyembah dirinya pada saat itu. Berkata janganlah sembah, jangan sembah. Tidak ada perkataan Yesus, jangan kau tendang aku. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada orang yang menendang dia. Ya, itu kan bahasa kan minta tertulis. Nah, justru itulah kata makanya Tidak ada orang yang menyembah Yesus, makanya Yesus tidak larang. Tapi ketika ada orang yang mengatakan Yesus itu baik, dia melarang. Kenapa kau katakan aku baik? Sesungguhnya yang baik itu hanya Allah. Gitu. Yesus tidak perintahkan, tapi tidak melarang. Itu paling memang tepat. Dia tidak melarang karena tidak ada orang yang menyembahnya layaknya Kristen sekarang. Ada dalam Alkitab itu Matius 28 itu ada yang menyembah. Sebagian ragu-ragu 28 ayat 17 tuh. Apa yang dikatakan di situ di dalam kitab Matius ayat 28? Apa yang dikatakan? Oke. Ayat 17 ya. Ketika mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Udah. Matius 28 ayat 17. Iya. Iya, baca. Matius 28 ayat 17. Udah. Apa yang dikatakan di situ? Ketika melihat dia di situ Yesus. Mereka maksudnya murid-muridnya menyembahnya itu Yesus, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tapi di terjemahan lama dikatakan sujud. Apa sebedanya? Sujud kan bisa. Jadi kalau kamu sujud kepada kedua orang tuamu itu kamu menyembah kepada kedua orang tuamu. Menyembah itu gimana? Saya tanya dulu. Jawab, jangan ketawa. Kau menyembah gimana? Menyembah itu menganggap bahwa yang disujuti itu adalah pencipta alam semesta. Sementara muridnya Yesus itu sujud. Sujud menghormat. Bukan menyembah seperti Kristen. Tapi sujud menghormat. Sujud itu dalam konteks menyembah. Loh, itu menurutmu. Tapi menurut murid-muridnya Yesus tidak. Dari mana? Ini memang begitu Alkitab menjawab. Bukan menurut saya. Alkitab gimana ceritanya? Di terjemahan baru dikatakan menyembah. Tapi terjemahan lama dikatakan sujud. Sujud. Seperti kalau menyembah itu sujud. Loh, jadi kalau kamu sujud itu sujud ke mana? Ke tembok itu kamu menyembah. Jadi kalau sujud menyembah sujud itu kamu katakan menyembah. Dalam konteks sujud itu dalam konteks ayat itu perjanjian lama, sujud itu maksudnya menyembah. Seperti kalian kalau sujud itu perjanjian lama, ini kitab loh. Ini kitab loh mengatakan di dalam terjemahan lama itu sujud. Iya, sujud di situ menyembah. Menyembah kayak mana ceritanya? Kenapa Anda mengartikan menyembah sementara mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai pencipta alam semesta? Ayo. Kan sedang menyembah itu. Nah, mereka sujud menghormat. Sujud menghormat dengan sujud menghamba itu beda. Enggak, kamu yang beda. Kamu salah mengartikannya. Sujud buktinya mana? Oke. Saya tanya samamu. Mana keturunan orang-orang yang menyembah Yesus di Yerusalem sekarang? Apa nama komunitasnya? Ya, kalau sekarangnya disebut ejekan sekarang itu ya Kristen. Udah, kasihan dia ya, ketawa dong. Ketawa dong, kok Kristen mayoritasnya ada di Roma, kenapa bukan Yerusalem? Sementara orang-orang yang Anda katakan dari abad pertama mereka menyembah Yesus itu adalah mereka bersujud. Ketika mereka melihat Yesus, mereka pun sujud di hadapannya. Ya. Lalu kemudian Kristen datang menerjemahkan itu menjadi menyembah. Beda.
Mbak di sini proskuneo memberikan nilai yang sangat tinggi. Jadi kamu harus tahu bahasa keaslinya juga. Maka saya bilang tadi, arti menyembah dalam konteks Al-Quran saudara sama Alkitab itu beda. Ini siapa sih ini Pak Wahyu ya? Karena memberi tinggi itu memberikan Nah, sekarang sekarang ketika Yesus mengatakan dirinya menyembah kepada Allah yang benar, itu apa? Seperti apa kamu menerjemahkannya? Aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Itu gimana maksudnya? Yesus menyembah gitu. Waktu Yesus di bumi, dia mengarahkan semua manusianya. Mengarahkan semua para pendengarnya untuk menyembah kepada Bapa. Nah, kenapa dia menyembah? Kenapa dia menyembah juga? Dengar dulu, karena memang pada saat itu dia manusia. Manusia. Nah, berarti muridnya yang menyembah dirinya itu salah. Dulu kan jelaskan dulu nih, maka jangan jawab-jawab. tadi di Matius 28 ayat 17 orang-orang itu menyembah manusia dong ya. Hanya kau dengar, nanti baru kau apakan. Udah tadi kamu jelasin Matius 28 ayat 17 Yesus disembah. Dia adalah manusia, disembah oleh orang-orang itu. Nah, sekarang saya tanya, di Matius 4 ayat 22 Yesus malah menyembah kepada Allah. Yang mana yang benar? Jangan kepotong-potong, nanti nggak jelas jawabannya. Dengar dulu saya menjawab. Kan kau tanya, sudah saya ngerti pertanyaanmu, saya jawab. Dengar. Coba diulang pertanyaannya, Pak. Coba diulang kalau ngerti. Halo? Coba diulang pertanyaannya Bang Juma kalau Bapak ngerti. Ketika di bumi Yesus mengarahkan semua orang untuk menyembah kepada Bapa. Sudah? Nah, oke. Berarti orang yang menyembah kepada dirinya di dalam Matius 28 ayat 17 itu melanggar perintah Yesus. Saya nih, kau nih potong-potong nanti Bapak kau bilang 2 kali gue nih, gue potong-potong nanti. Kamu saudara bilang Yesus mengajarkan semua orang menyembah kepada Bapa. Ada yang bocor, ada yang menyembah kepada dirinya. Itu gimana tuh? Itu ketika Yesus mati 28 itu setelah Yesus mati loh. Makanya beda kisahnya. Bocor halus. Nah, makanya tentang pribadi. Setelah Yesus mati gimana sih? Ayat selanjutnya itu Yesus masih berbicara loh. Aduh. Masih hidup kok. Iya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Orang mati berbicara. Ketika Yesus sudah bangkit, dia diberi otoritas. Sebentar dulu, Pak. Jangan bangkit dulu dia. Coba gantian dong, gantian. Saya mau tanya nih ke Bang Juma. Coba dong, gantian. Ntar dulu, belum kelar ini. Kasih tuntas dulu tuh. Itu nih. Jadi ketika Yesus di bumi ini ya, harus perhatikan kronologisnya ada. Jadi jangan dipotong-potong. Yesus di bumi semua dia arahkan memang orang menyembah kepada Bapa. Sudah? Karena memang itu tugasnya. Tapi sudah selesai dia melakukan tugasnya sampai dia mati dia selesai. Bapa sendiri yang mengangkat dia menjadi orang yang dimana semua orang taat kepada dia. Oke, satu ron bro, satu ron. Waktu Yesus, dengerin dulu. Waktu Yesus disembah waktu itu Yesus manusia apa bukan, Pak? Oh, enggak lagi lah. Enggak, waktu di dunia, Waktu di dunia. Di 28 itu bukan lagi batu manusia, dia bukan manusia lagi di situ, orang udah dibangkitkan kok. Oh kita iya? kan konteksnya apa nih? Coba baca lah. Gimana sih? Pak, udah dikasih kan orang baru muliaan. Pak, orang masih hidup loh Yesus itu dia mengatakan gitu loh. Disembah, tapi dia tidak melarang. Oke, disembah tidak melarang. Nah, waktu Yesus nih, Carlo, nggak bisa ini nggak tuntas karena nggak ngerti pertanyaan Anda jawab. Kalau Bapak kita mencari bukti mati baru bangkit pada hari ketiga. Setelah dibangkitkan, itu di situ. Siapa yang ngomong? Ini yang cerita kebangkitan siapa? Ini ngomong penyembahan. Iya, tahu kronologisnya kenapa disembah kan gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Tadi Bang Juma ngomong gini, waktu Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, Anda mengatakan waktu Yesus itu jadi manusia kan? Karena manusianya menyuruh menyembah. Nah, waktu dengerin iya. Waktu dia disembah juga, waktu dia hidup itu berarti Yesus juga manusia disembah toh? Enggak, waktu Matius 28 17 itu bukan lagi dia manusia, sudah dibangkitkan, dia sudah memiliki tubuh kemuliaan. Jadi Matius itu bukan lagi Yesus yang ngomong. Matius 28 Yesus yang ngomong, tapi
dia bukan manusia karena dibaktikan. Buset. Matius 28 bukan lagi Yesus manusia yang ngomong. Sebagai apa, Pak? Aduh, blunder lagi loh, Pak. Apa? Kok blunder? Kamu yang meng-highlight gitu. Dia bilang kronologis harus kronologisnya itu ada. Gimana ya orang bahasa Indonesianya ini ya? Yuk, udah nggak usah ngeyel nih Pak Andi nih. Dia waktu manusia semua orang menyembah Bapa. Tapi ketika dia setia melakukan perintah Bapa, salah satunya itu mati dia kayu salib. Di sanalah Allah Bapa mengangkat dia menjadi Tuhan. Artinya di mana semua orang harus taat. Karena Matius 8. Baik Pak, saya ikutin aja deh. Matius 8 ya, kepadaku dan segala kuasa ya, di surga dan di mana Bapak mengangkat Yesus jadi Tuhan? Di mana, Pak? Baca aja tuh dalam Markus. Oke, sabar semuanya teman-teman. Ini diskusi kita malam ini juga semakin ngeri-ngeri sedap ya. Berhubung mungkin Bang Zuma sudah lama dan mungkin Bang Zuma besok ada kerjaan, kita akhiri di sini. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan buat room. Bang Handi ini masih semangat sama saya dan teman-teman yang lain untuk nonton bola. Nanti juga ada semifinal. Ada iklan? Enggak. Kita kira ada dulu. iklan. Kali ini habis ini kita buat room lagi. Julius, buatin room Julius buatin room. Dari Kuampila yang ada di channel Goldian, Julius pindah juga dong ke cari Handi Slebers channel ya. Pindah-pindah Oke, jangan nanti dulu loh. kirim linknya. Oke, kita setelah ini live lagi. Terima kasih ya semuanya udah hadir. Gurunda Zuma, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Gua buat dulu. Gua 10 menit buat. Saya sedikit aja ya. Kaitannya dengan apa yang diterangkan tadi dengan Samuel ini penting. Terkait dengan apa yang dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bahkan didukung oleh Al-Quran yang menerangkan bahwa dia menciptakan burung ya. Di Al-Quran itu sangat jelas dikatakan wa rasulan ila bani Israel, terus dikatakan anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin, dikatakan kahayati ya. Dulu ya. Karena sudah lalu kemudian di situ ada kata yang di akhir kalimat ini dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dikatakan bahwa aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu ya, dari Tuhanmu. Jadi mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah dari Tuhan, dari Tuhanmu, berarti dari Allah. Yaitu aku membuat bagimu dari tanah yang berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia pun menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya, biiznillah, jadi dengan izin Allah. Jadi itu gagal, batal apa yang dituduhkan tadi. Hanya itu dari saya. Dan sampai hari ini tidak ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus bisa membuat dirinya menjadi sang pencipta alam semesta. Demikian. Disampaikan juga Assalamualaikum dong. warahmatullahi Disampaikan dulu Banju sama Bro Sem mengatakan Hasem tertikam dan mati. Itu juga dong. Nah, itu ngeri saya itu. Itu ngeri itu terlalu berlebih-lebihan itu. Tapi itu kan kata Samuel. Ya biarin aja lah dia. Ya udah. Bukan kayak kata kitab Yahudi itu. Kata Samuel yang ngomong. Oke Bang, terima kasih ya teman-teman yang ada di live comment juga. Terima kasih Adinda Goldian dan teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Oke, live kami tutup. Setelah ini kita akan buka room lagi ya untuk menyadarkan teman-teman. Kasih yang lain ngomong aja. Itu si Sabu Alketel belum ngomong tuh. Sabu Alketel belum ngomong, kasih dia closing. Silakan Sabu Alketel. Enggak. Ya. Gue tadi mau ngomong sama Bang Juma. Cuma ya udah telat begini Bang Juma sama juga. Gua aja. Hah? Sama gua aja. Sama ente nih. Iya. Tadi ente ngomong apa tuh? Mabuk-mabukan tuh tadi. Dibatalkan. Terus ini lagi. Nggak, gue tanya. An-Nahl 67 gimana? Bro Andi. Kenapa An-Nahl 67? Ada apa masalah? Ya kenapa ya? Ya ada apa itu di situ ayatnya itu? Julius, roomnya share kemari Jul. Gampang gue jelaskan itu, bertahap loh. Untuk namanya minuman keras di Al-Quran itu bertahap. Dari pertama, kedua, ketiga, terakhir diharamkan. Asik. Gampang jelasnya kalau muslim. Gampang ya, simple ya. Gampang kalau muslim. Iya. Oke.
Dah gitu. Gue cabut Nanti dah habis kalau ini, gitu deh. nanti habis ini kita lanjut habis room kedua ya. Tenang aja, Lu lu kemana bertanya sahabat apapun. Anda nggak mau diinjilin sama Bang Handi? Enggak, dia yang mau gua Quranin. Iya, nggak bisa. boleh lu sambil Ntar nunggu gua kasih bola ya kita. Sabar, Ntar Julius gua- nu buat room. Ntar kalau kasih ayat Al-Quran lu nggak bisa baca ya percuma dong. Gua jangan ngumpet lah di teks asli. Apa, Aduh gimana Julius? sih? Kita baca bahasa Indonesia lah. Ya nggak bisa, Al-Quran bukan bahasa Indonesia lah. Oke. Bisa aja ente. Bisa dong. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, terjemahan itu bukan Al-Quran. Oke bro. Iya, gua kan bukan orang Arab, bro. Iya makanya lu jadi Islam dulu kalau mau ngerti, kalau enggak ya nggak usah bahas. Bisa aja lu, bro. Ya udah bisa lanjut. Oke. Oke, share ke sini Jul, roomnya Jul. Kul ya ayyuhal kafirun ma'abudu. Waduh, orang kafir lagi nih ngomongin nih. Thumbnailnya bagus ini, Bang Handi apa ini? Dokter Handi Slebes. Wah, mantap. Nanti Denmark lawan apa? Denmark lawan apa? Gue nggak ngerti. Di mana sih bolanya itu? Di Mola TV, kalau streaming di Mola TV. Oke, ini teman-teman. Silakan pindah. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya atas partisipannya. Apabila ada salah-salah kata dari kami semua narasumber, kami mohon maaf ya. Dan apabila ada kebaikan yang disampaikan itu semua tentunya berasal dari Allah. Akhir kalam, wallahu alam bisawab, nasru minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.